Dengarkan dulu. Alam semesta ini ada dengan sendirinya atau ada yang mengadakan? Ada yang mengadakan dan itu kita ketahui. Nah, ada yang menciptakan lewat firman, ada menampakkan, ya tentu dia tidak ada. Oh, berarti alam semesta ini ada dengan sendirinya gitu. Kalau kita berbicara di luar firman, itu bisa jadi. Maksudnya gimana ceritanya? Sekarang begini, apakah alam semesta ini bisa ada tanpa ada yang menciptakan? Menurut firman Tuhan, itu tidak bisa. Karena harus ada yang menciptakan. Tapi kalau tidak ada firman Tuhan di dunia ini, tidak ada keyakinan di dunia ini, maka tak satu pun manusia yang bisa mengatakan ada yang menciptakan dunia ini. Bagian sains pun tak akan pernah bisa. Sekarang tunggu dulu. Sabar dulu. Sekarang saya tanya, apakah alam semesta ini tercipta dengan sendirinya atau ada yang menciptakan? Ada yang menciptakan menurut firman Tuhan. Oke. Menurut Bisa bawa firman Tuhan. Anda kan punya akal. Tunggu dulu, jangan dulu lari ke ranah teologi. Sekarang ketika pencipta alam Bang Juma, pertanyaan ini ada. Pertanyaan yang Abang Juma tanyakan ini kepada saya, itu ada pertanyaan ini karena ada agama. Seandainya tidak ada agama, maka semua manusia mengatakan tidak ada yang menciptakan ini karena tidak bisa dibuktikan. Ingat itu, Bang. Mungkin. Ateis aja mengakui adanya esensi di luar alam semesta. Ateis loh itu. Betul. Ateis itu orang bodoh. Orang bodoh. Kenapa saya katakan ateis orang bodoh? Tunggu dulu, Bang. Kenapa saya katakan ateis orang bodoh? Ateis itu percaya adanya setan, iblis, jin. Dia percaya, tetapi sama Tuhan dia tidak percaya. Itulah kebodohan mereka. Di sini ada Mas Agung juga, Bang Zuma, Bang Bu Ani, maaf sabar sebentar. Bang Zuma, Ibu Ani, di sini sekalian ada Bang Agung Adrian. Sekalian diinjili Bang Zuma, silahkan supaya sadar Bang Agung ini, silahkan. Bang Agung, silahkan ikut sekalian. Pertanyaan pertama, sedikit lagi saya. Tadi Anda mengatakan alam semesta ini ada karena ada yang menciptakan. Betul ya? Alam semesta ini ada karena ada yang menciptakan. Pertanyaan saya, ketika yang menciptakan ini tidak nuzul menjadi makhluk, apakah pencipta itu nggak ada? Atau tetap ada? Kalau tidak ada firman Tuhan itu bisa tidak ada. Kok larinya ke firman Tuhan terus Anda ini? Firman itu apa sih menurut Anda? Ya, ini logika dulu supaya Anda itu memahami apa yang tertera dalam kitab Anda. Anda mengatakan alam semesta ini ada Bang Juma harus ketahui ini ada karena ada yang menciptakan. Nah, esensi yang menciptakan ini kalau dia tidak nampak di atas muka bumi ini, apakah kemudian pencipta itu nggak ada? Bang Juma udah saya katakan, logika manusia memiliki logika, akal pikiran karena kuasa Tuhan. Ingat itu. Maka pada saat kita berbicara tidak bisa lepas dari konteks keimanan. Kalau mau berbicara tentang penciptaan. Jika kita tidak berbicara tentang melalui keimanan, maka kita termasuk adalah orang-orang yang tidak mengenal kebenaran. Oke, saya tanya iman Anda. Menurut iman Anda, kalau pencipta alam semesta ini tidak nuzul menjadi manusia, apakah pencipta alam semesta itu nggak ada? Tentu iya. Loh, lalu yang menciptakan alam semesta siapa? Ya? Tuhan, jelas. Yang menciptakan alam semesta siapa? Kenapa? Lalu yang menciptakan alam semesta siapa? Kan sudah saya jelaskan sama Abang tadi. Kita mau berbicara tentang konteks dalam ilmu dunia atau ilmu keimanan. Loh, kok bentar lagi. Saya minta dari logika, Anda lari ke iman. Sekarang saya tanya iman Anda lari ke logika. Anda berarti kita masuk konteks logika ya. Bang Juma, berarti logika itu berarti ilmu dunia ya? Tidak masuk iman ya? Ini sekarang saya tanya kepada iman Anda. Apakah alam semesta ini menurut iman Anda ada yang menciptakan? Ada. Ada, menurut iman Anda kan? Nah sekarang menurut iman Anda, ketika esensi yang mencipta ini tidak nampak oleh manusia, apakah pencipta itu nggak ada? Tentu tidak ada. Karena apa? Bagaimana caranya lalu yang kita bisa percaya siapa? adanya? Lalu yang menciptakan siapa? Bang Juma, begini Bang Juma.
Bagaimana caranya manusia bisa percaya adanya Tuhan Sang Pencipta jika Tuhan itu pun tidak pernah menunjukkan keberadaannya? Loh, ini dia dengan kita hanya berasumsi? alam semesta itu telah menunjukkan keberadaannya. Gimana sih abang ini? Saya tanya sama abang, dari mana abang tahu? Alam semesta dari ini mana abang tahu? Dari mana abang Tuhan tahu bahwa yang menciptakan ini adalah Tuhan? Saya tanya sama abang. Dari mana lalu abang tahu bahwa yang menciptakan dunia kalau adalah bukan Tuhan? esensi yang maha kuasa, lalu siapa yang menciptakan alam ini? Paulus. Yang saya tanya sama abang, dari mana abang tahu bahwa Tuhanlah yang menciptakan alam raya ini? Dari mana? Karena tidak mungkin makhluk yang menciptakan. Tidak mungkin. Iya, pasti ada esensi yang lebih kuat, yang lebih kuasa. Dari mana abang tahu? Dari mana abang tahu? Dari penglihatan saya, dari pendengaran saya, dari perasaan saya, akal saya yang membawa saya memahami alam semesta ini mustahil tidak ada yang menciptakan. Pasti ada yang menciptakan. Mustahil nggak ada. Ingat bang, malaikat, iblis, Tuhan, tanpa dia menunjukkan keberadaannya, manusia tak akan bisa mengetahui keberadaan mereka. Setan saja, kenapa kita mengimani adanya setan? Karena kita tahu ada energi lain di luar kita. Dan itu bisa kita itulah hukum alamnya. Hukum alam itu memperlihatkan kepada kita alam semesta. Dengan adanya alam semesta, berarti ada yang menciptakan. Sekarang begini, Bang, begini. Tanpa dia membuktikan keberadaannya, kita tak akan percaya adanya setan. Itu aja. Anda salah, Anda keliru besar. Sekarang ketika Anda masuk ke dalam hutan, Anda menemukan jejak daripada jejak binatang, apakah Anda sadar bahwa tadi di situ ada binatang? Ya sadar, karena ada bukti kan? Karena ada bukti. Nah, sekarang alam semesta ini jejak Tuhan. Adanya alam semesta ini bukti adanya Tuhan. Ada jejak Tuhan. Bukan jejak ada tanda-tanda yang Tuhan berikan kepada manusia yang berpikir bahwa alam semesta ini nggak mungkin tercipta dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakan. Jejak binatang yang Anda temukan di hutan tidak mungkin terbuat sendiri. Pasti ada yang memijakkan kakinya di sana. Itu logika sederhananya. Bumi ini bukan jejak, Bang. Loh, apa yang Anda maksud jejak? Itu tanda peninggalan. Alam semesta ini tanda peninggalan penciptaan Tuhan. Kitab Kejadian Anda nyata, Anda baca coba. Alam semesta ini. Sama Abang. Kalau Abang berbicara tentang iman, kan sudah saya jelaskan. Jabat ini hanya bermain kata-kata, udahlah. Fokus. Pusing aja. Udah, kembali ke Bu Ani, silakan Bu Ani. Iya, Trinitas memang harus dikasih tahu seperti ini. Tadi saya mengambil kata-kata dari Bang Juma. Segala sesuatu tidak ada kalau tidak diciptakan. Kalau saya tanya, kalau nanti dulu. Saya ngambil dari kata-kata Bang Juma, segala sesuatu tidak ada kalau tidak diciptakan. Ya. Termasuk alam semesta. Termasuk kita mau merujuk kepada Yesus. Tadi kita jadi meninggalkan tema Yesus masuk ke rahim Maria. Jadi sebelum Yesus ada, baik di surga maupun di bumi, tadinya Yesus tidak ada. Karena kehendak YHWH lah diciptakan Yesus sebelum bumi ada. Nah, yang masuk ke rahim Maria adalah Yesus yang diciptakan sebelum bumi adalah tadi. Bukan sang penciptanya, tapi Yesus itu ciptaan. Udah, itu ayatnya banyak ya di Alkitab. Memang Trinitas tidak mau ungkap itu. Atau memang mereka tidak dikasih Roh Kudus sehingga tidak bisa menyingkapkan hal itu. Jadi yang masuk ke rahim Maria adalah anak Allah yang diciptakan. Jadi Yesus baik di surga maupun di bumi tetap anak Allah. Yahweh lah yang menciptakannya. Udah seperti itu, Alkitab mengatakan seperti itu. Itu dulu yang saya akan memberikan pengertian kepada Trinitas bahwa yang ada di dalam rahim Maria itu adalah bukan Allah yang maha tinggi, bukan YHWH, tetapi ciptaannya yaitu Yesus. Ciptaan tersendiri, bukan YHWH, itu Yesus. Udah itu aja dulu, Bang. Makasih. Iya. Jadi kalau di Al-Quran itu dijelaskan bagaimana kemudian para nabi itu berada pada kehidupan praeksistensi mereka.
Jadi sebelum menjadi jasad manusia, mereka itu sudah ada. Wa iz ahazallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmah summa ja'akum rasulun musaddiqan lima ma'akum la tu'minunna bihi wa lan tusurunna. Itu sudah jelas dalam Al-Qur'an bahwa memang kehidupan itu ada. Alam roh itu ada, ekstensi para nabi itu ada. Mereka sudah dihususkan memang untuk menjadi nabi, menjadi rasul, menjadi Mesias bagi kaum yang diutus kepada mereka. Al-Quran mengakui itu. Dan lagi-lagi Bible juga menerangkan bahwa Yesus itu diperuntukkan untuk menjadi Mesias. Loh, kok dibantah? Kok jadi Tuhan yang masuk ke dalam diri Maria? Ini dari Romawi Yunani ajaran ini. Bukan dari ajaran Yesus itu. Itu Ibu Unitarian. Yesus yang pertama itu tidak memahami itu. Iya, kenapa? Itu tadi Ibu itu udah salah besar itu. Katanya tadi pertama Roh Yesus sudah diciptakan sebelum dunia ada. Satu, kedua dia berkata Yesus itu adalah juru selamat. Pertanyaannya, tidak ada satupun nabi yang bisa menjadi juru selamat umat manusia. Karena seorang nabi bukanlah juru selamat. Ya, Yesus karena juru selamat satu-satunya, penebus dosa manusia dan juru selamat satu-satunya. Kalau nabi bukan juru selamat, terus nabi juru apa? Kalau saya tunjukkan dalil bahwa ada juru selamat selain Yesus, gimana tuh, saudara jabat? Ya? Kalau saya tunjukkan ada juru selamat selain Yesus, gimana? Coba tunjukkan aja. Yesaya 19 nomor 20. Yesaya 19. Iya. Nomor 20. Saya baca ya. Saya bacain aja ya. Lu susah amat. Akan menjadi tanda kesaksian bagi Tuhan semesta alam di tanah Mesir. Apabila mereka berseru kepada Tuhan oleh karena orang-orang penindas, maka ia akan mengirim seorang juru selamat kepada mereka yang akan berseru dan akan mereka. Nah, siapa juru selamat yang dimaksud di situ? Juru selamat di sini dalam hal apa? Penindasan apa? Apakah ini juru selamat dalam hal untuk masuk ke dalam surga? Allahu Akbar. Udah ya. Anda harus ketahui konteks ini loh. Konteks peperangan itu berbeda, Bang. Ya, saya tanya dulu. Yang dikirim oleh Tuhan sebagai juru selamat di tanah Mesir itu ada atau tidak? Ya? Yang diutus untuk menyelamatkan mereka sebagai juru selamat ini ada nggak selain daripada Yesus? Yang saya tanya sama Abang, kita berbicara konteks juru selamat untuk masuk surga atau konteks juru selamat dalam peperangan? Loh, kalau untuk masuk surga, Musa juga mengajarkan itu. Apa? Musa? Loh, Musa mengajarkan siapa yang mentaati Torah. Coba Anda baca itu. Ya, kenapa Torah itu bisa menyelamatkan? Karena apa? Torah itu adalah firman Tuhan, perkataan Tuhan. Yesus mengajarkan apa rupanya ketika dia datang? Mengajarkan menuhankan dirinya atau mengajarkan taat kepada hukum Torah? Makanya saya katakan sama Abang, satu-satunya juru selamat dan penebus dosa manusia hanyalah Allah sendiri. Lewat firman-Nya sebagai tuntunan, sebagai petunjuk jalan sama umat manusia. Nah, tetapi yang bisa Anda pintar. Hapus dosa manusia, menyelamatkan dosa manusia, memindahkan manusia masuk ke dalam surga hanyalah Allah sendiri, yaitu rohnya Yesus sendiri. Karena Allah itu adalah roh. Di situ sesatnya, di situ. Di situ sesatnya, di terakhir itu. Lagi-lagi Anna Maria dianggap sebagai Tuhan itu sendiri. Sesatnya di situ. Coba Anda baca Yehezkiel 18 nomor 19. Hiduplah menurut ketetapanku dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia. Itulah orang yang benar dan ia pasti mendapatkan hidup. Demikianlah firman Tuhan. Makanya berarti untuk mendapatkan hidup itu mentaati apa? Ketetapan Tuhan kan? Ada enggak perintah untuk mendapatkan hidup menyembah manusia bernama Yesus? Ada enggak? Siapa? Enggak. Saya tanya dulu sama Abang. Yang disembah oleh umat Kristen itu apakah tubuhnya Yesus atau rohnya Yesus? Kalau Anda mengatakan tidak menuhankan Yesus, berarti tidak ada Trinitas. Ya kan? Nah, sekarang kalau Anda ingin saya lebih jelas lagi, saya ingin tahu dari Anda. Bang Juma, sekarang begini. Sudah saya katakan sama Abang. Jasad kemanusiaan Yesus itu di mana? Ya? Tubuh jasad kemanusiaan Yesus itu di mana sekarang? Diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Nah, diubahkan berarti manusia kamu rubah menjadi Tuhan. Salah nggak?
Apaan? Kok diubah Tubuh menjadi manusianya Tuhan? kamu rubah menjadi apa? Tubuh manusia tadi ini berubah menjadi apa? Tahu nggak Abang? Tubuh kemuliaan itu tidak ada unsur dari kedagingan yang diambil dari situ. Lalu Itulah yang sebabnya saya dikatakan tanya, apa? Daging dan daging darah Yesusnya tidak memiliki kemana? bagian di dalam Daging surga. Yesusnya kemana? Daging Yesusnya kemana? Itulah yang dikatakan diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Artinya apa? Berarti Tuhan Pada Anda saat- terbuat dari manusia. Pada saat tubuhnya itu diubahkan, maka udah. unsur kedagingan dan Inilah darah makanya yang dimiliki Unitarian Yesus itu tidak mau Tidak. menjadi Trinitas. tidak Karena ada diambil ternyata unsur sedikit pun menjadi tubuh kemuliaan. lalu Karena tubuh apa? manusianya Daging dan kemana? darah itu tidak memiliki bagian di dalam kerajaan surga. Tubuh Karena kemanusiaan anak Maria itu Bagian yang kemana? tidak kekal tidak bisa hidup di dalam kekekalan. Aduh. Ingat itu. Yang bisa hidup di dalam dunia Berarti kekekalan Tuhan hanyalah yang Anda, kekal. berarti Tuhan Saya- Anda Nanti itu saya jelaskan. terdiri dari unsur kemanusiaan yang dirubah menjadi tubuh Tidak ada, kemuliaan. karena Udah apa? selesai. Unsur tubuhnya yang dari tubuh kedagingan itu tidak ada diambil sedikit pun. Yang diubahkan menjadi Lalu mana tidak tubuh ada. kemanusiaannya mana? Kan sudah dikatakan diubahkan menjadi tubuh kemuliaan tanpa mengambil Yang unsur diubah sedikit ini, pun. yang diubah ini tubuh manusia. Manusianya Ya. Yesus. Tubuh kemuliaan itu berasal dari tubuh apa? Tubuh kemuliaan berasal dari surga. Bukan berasal dari debu tanah, bukan berasal dari tubuh manusia yang panah ini. Lalu tubuh Yesus mana? Tubuh manusia Yesus mana? Kan kalau diubahkan berarti dihilangkan. Menjadi Udah. tubuh kemuliaan. Silakan Bu Ani, silakan. Silakan. Iya. Ingat Bang Juma, sekarang Bang Juma memiliki tubuh. Itu tubuhnya Bang Juma tidak bisa katakan Bang Juma inilah tubuhku, inilah Juma, tidak bisa. Karena apa? Tubuhmu itu belum kekal. Tetapi pada saat nanti hari Tuhan kebangkitan, Anda, Bang Juma Tuhan dibangkitkan Anda dengan terbentuk kekekalan. dari manusia. Barulah Bang Juma mengatakan inilah Udah. Juma yang sebenarnya. Gak ada. Karena itu Pendeta sudah betul. MYM juga mengakui kok bahwa Tuhan manusia, Tuhan Yesus itu, Tuhan Kristen itu ada unsur kemanusiaan. Udah selesai. Anda pun mengakui tubuh manusianya Yesus Ada unsur menjadi tubuh kemuliaan. Dari manakah asalnya tubuh kemuliaan Yesus? Dari tubuh manusia. Udah selesai. Tuhan Anda memang manusia. Udah. Cukup. Oke, saya jelaskan sekarang. Silakan. Ya, ayat yang dimaksud Bang Yuma tadi bahwa akan mengirimkan juru selamat itu ketika bangsa Israel ditindas di Mesir ya. Nah, kalau yang namanya YHWH disebut juru selamat, lalu Yesus juga disebut juru selamat. Memang dari zaman dahulu sampai hari ini YHWH itu kan maha segala-galanya ya. Jadi ketika mengampuni umatnya, ketika Yesus belum diturunkan ke bumi, ketika Yesus belum lahir, itu ya kata-katanya, ayatnya ya banyak yang mengatakan bahwa YHWH itu juru selamat. Juru selamat dari segalanya. Ketika zaman Musa, ketika hukum Taurat, caranya YHWH menyelamatkan umatnya supaya tidak dihukum. Karena dosa serius, dosa itu ada. Nah, supaya tidak dihukum, bagaimana YHWH menjadi juru selamat, menyelamatkan umatnya supaya tidak jadi dihukum, yaitu dengan mempersembahkan domba. Ya, bila yang mampu. Kalau tidak mampu, bisa juga burung tekukur. Ya, itu caranya YHWH mengampuni umatnya ketika banyak cara Yehuwa mengampuni umatnya ketika Yesus belum lahir. Nah, rancangan kehendak dari YHWH sendiri itu ketika mengutus Yesus turun ke bumi, memang di Alkitab dikatakan Yesus sebagai juru selamat penebus dosa itu buat seluruh keturunan Adam. Ya, itu bisa dibaca di Roma 5 ayat 12 dan 17. Ya, itu kata-katanya seperti ini. Dosa masuk melalui satu orang. Itu memaksudkan Adam. Sehingga umat manusia berdosa.
Kan nggak ada manusia yang tidak berdosa, toh Bang? Ibu, kenapa dikatakan hanya karena satu orang? Apakah cuma Adam doang yang berdosa, nggak ikut Hawa? Nanti dulu, saya bacain dulu dengan ayat-ayatnya. Nah, itu Yesus dikhususkan menebus dosa keturunan Adam, dosa warisan dari Adam. Apa sih dosa diwariskan Adam itu? Satu, warisan dari Adam itu satu dosa dan kematian. Nah, di ayat 17, Roma 5 ayat 17, Yesus datang sebagai karunia. Karunia apa? Kita baca lagi di 1 Korintus 15 ayat 21 dan 22. Silakan dibaca itu ayat biar semua kita dengar, nanti biar paham Yesus itu sebagai juru selamat seperti apa. Karena Allah itu memang menyaranakan, memberikan perantara penebusan dosa itu melalui Yesus, itu benar. Cuman caranya Trinitas itu kok jadi menuhankan Yesus. Ini sarana untuk Ibu, penebusan, saranakan untuk Yesus gitu, dari Yesus gitu, dari Ibu, YHWH. saya menanyakan sama Ibu. Tadi Ibu mengatakan karena dosa satu orang. Kenapa dikatakan satu orang? Kenapa bukan dua orang? Padahal mereka ada dua orang, ada Adam sama Hawa di situ. Iya, tetapi biasanya yang bertanggung jawab adalah Adam, karena Adam manusia yang pertama diciptakan. Di Alkitab memang Ibu itu kan paling mengerti Alkitab, kata Ibu. Maka saya nanya sama Ibu. Kalau nggak bisa biar saya jelaskan. Coba dibaca dulu deh, ayatnya dulu dong. Dari kata-kata saya ini kan ada ayatnya, saya tidak. Yang Roma 5 yang tadi. Roma 5 ayat berapa? Ayat 12 ya? Apa ayat berapa itu tadi? Roma 5 ayat 12 dan 17 ya. Itu antara Adam dan Yesus. Iya. Kenapa dikatakan hanya karena satu orang? Kenapa bukan karena dua orang? Ya kata-katanya begitu sih. Saya tidak menambahi sih. Kata-katanya seperti itu. Makanya saya tanya sama Ibu. Ibu kan memahami Alkitab. Makanya saya tanya sama Ibu, kenapa dikatakan satu orang? Kenapa bukan dua orang? Padahal Adam dan Hawa itu ada dua. Coba aja baca ayatnya. Kan udah Ibu baca tadi. Makanya saya tanya sama Ibu, kenapa di Alkitab itu dituliskan seperti itu? Kenapa Tuhan berkata seperti itu? Baca aja dulu ayatnya, baru nanti dijelaskan. Saya nggak mau asumsi. Kayak Anda ya? Tuh. Ini Pak Jabat ya? Betul. Ya udah biasa kalau Trinitas begitu. Ya baca dulu. Ya saya baca ya. Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Kenapa dikatakan 17. Di situ? 17 dulu, 17. Ya? Ini ada sangkut pautnya dengan penyelamat tadi kan kita mau ngomong. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Pertanyaan saya, kenapa dikatakan oleh karena satu orang? Kenapa bukan oleh karena dua orang? Jawabannya di 1 Korintus 15 ayat 21 dan 22. Baca dulu. Ya? 1 Korintus 15 ayat 21 dan 22. Baca dulu, itu jawabannya di situ. 1 Korintus 15 pasal 15. 1 Korintus 12 ya? 15, 1 Korintus 15 ayat 21 dan 22. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan hidup kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Yes. Pertanyaan saya, kenapa dikatakan karena satu orang manusia jatuh ke dalam dosa? Itu ayatnya seperti itu. Aku ikutan ayatnya aja, Bang. Aku nggak mau asumsi seperti Anda, Pak. Bagaimana Ibu bisa memahami Alkitab jika Ibu pun tidak mengerti makna dari ayat itu? Pak, sekarang tanya sama Bang Zuma yang pandai itu. Kan Ibu mengatakan tadi Ibu itu pintar.
ahli kita. Bang Jabat, Memahami Bang Alkitab. Itu rekurasinya, jangan kau maksa-maksa jawabannya. Baru satu pertanyaan saja, dan pertanyaan itu sangat mudah dijawab, tetapi ibu tidak bisa menjelaskannya. Bang Jabat ini sebenarnya bisa diskusi atau tidak ya? Sudah bilang kalau diskusi itu silahkan membawa data. Kalau tidak membawa data, bagaimana Anda bisa berdiskusi dengan baik? Saya menguji data yang disampaikan, Bu. Saya menguji perkataan dia. Menguji Yang data yang dibaca itu. disampaikan, silahkan lawan dengan ayat yang ada di data Anda. Bang Ahmad, tolong biarkan Bang Zuma, Bu Ani, dan Bang Jabat yang diskusi. Mohon sabar ya, Bang Ahmad. Kenapa? Oke, silakan. Bambu modal kencang lagi. Ibu Islam bisa itu telah menjelaskan dianggap sama Yahudi. Baca saya Bang screen Ahmad. dulu. Astaga. Bang Hadi, tolong nih Bang Ahmad. Oke. Silakan Bang Jabat menjelaskan dengan data, bukan asumsi. Ingat di sini tidak untuk muter-muter ke sana ke sini, tetapi Anda berhak untuk menjawab dengan data. Bukan kayak gini, ini bukan diskusi namanya. Anda berasumsi, ngajak semua muter-muter nih namanya. Makanya Silakan. saya tanya sama ibu itu, bisa menjawab enggak kenapa itu dikatakan seperti itu? Firman Allah kenyataannya Kalau dengan cara seperti itu Ibu Ani, kita diajak muter berjamaah sama Bang Jabat, karena Bang Jabat ini juga tidak tahu ayatnya sendiri, atau mungkin lebih Enggak, baik Bang Jabat. Enggak, malah kalau bisa bekerja. dijawab bilang tidak bisa, kalau tidak bisa biar saya jelaskan gitu loh. Silakan dijelaskan, silakan dijawab dengan data, bukan asumsi. Iya, berarti pengakuannya tidak, berarti pengakuan tidak bisa kan? Itu sekarang yang saya cari. kalau jawabannya Bang Jabat juga paling juga asumsi. Kan kalau Biar saya kan sesuai dengan biar saya jelaskan, makanya bisa nggak menjelaskan? Biar saya jelaskan. ya memang kita aja dibilang anak-anak Adam di dalam Ya. selalu dikatakan anak Adam, dosa Adam. Seperti itu tulisannya di dalam Bible kan gitu. Jadi saya tidak mau kalau Anda mau nambahin ya silakan aja. Itulah makanya saya bilang sama ibu. Ibu membaca firman Tuhan dan mengaku memahami Alkitab. Tetapi pada saat saya tanya, baru mengenai kenapa dikatakan hanya karena satu orang. Ibu langsung kebingungan menjawabnya. Kalau Ya, tidak bisa kalau biar saya jelaskan. Nggak kebingungan, Bang. Nggak kebingungan. Kalau mau dijelaskan itu panjang sekali. Yang Tidak pertama, panjang, jawabannya ringkas, mudah. Ingat, jawabannya hanya satu. Kenapa dikatakan hanya satu orang? Karena Adam dan Hawa itu telah dipersatukan. Dan apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan, dia menjadi satu daging. Sehingga hanya dalam wujud kemanusiaan manusia itu berbeda wujud, tetapi dalam kodrat keilahian, keimanan itu adalah satu daging. Karena perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Itulah jawabannya. Jadi ibu itu jangan, nggak boleh asal asumsi. Baca di Kejadian itu bagaimana Adam dan Hawa dipersatukan menjadi satu daging. melebar. Ini Bang Jabat ini nggak paham dengan pertanyaan dan pernyataan, nggak paham. Mungkin Bang Jabat ini perlu belajar lagi dan silakan membawa data. Kalau belum bisa membawa data, silakan Mas Agung Silakan maju baca membawa Kejadian data. 2 ayat 24. Kejadian 2 ayat 24. Silakan dibacakan. Mas Agung kalau masih krek-krek silakan tutup mic-nya. Di-mute dulu. Silahkan dibacakan Bang Jabat, jangan diem. Kalau diem semua, kalau ngomong semua, gimana dong? Ya. Nah, Ya, Silahkan ayat dijelaskan 22. dengan data. Ayat Nah, yang ya. tadi disebut Bang Jabat Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging, bukan dua daging. Karena ya apa? udah, baca Itulah aja. Nggak tahu. Itulah yang saya katakan tadi. Kenapa dikatakan di dalam Roma 5 ayat 12 itu oleh karena satu orang. Tetapi ibu itu pun menjelaskan bingung. Nggak bingung. Padahal katanya memahami Alkitab. Aku nggak bingung. Aku nggak bingung Bang Jabat. Cuma
Yang saya baca kan memang kata-katanya cuma Adam. Nah, kalau soal dipersatukan, kita juga dipersatukan. Kalau kita sudah suami istri, kita dipersatukan oleh Tuhan, tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Kalau Makanya yang sudah Ibu, saya hanya satu berpesan sama Ibu. Memahami Alkitab itu, firman Tuhan, tidak cukup dengan akal manusia. Butuh tuntunan Roh Kudus. Dan pengakuan kita mengatakan kita kepenuhan Roh Kudus, kita tidak bisa mengatakan saya kepenuhan Roh Kudus, maka dengarlah perkataanku. Tetapi dari apa yang kita sampaikan, dari situlah terlihat bahwa apakah manusia itu dituntun oleh Roh Kudus atau tidak. Terlihat dari nilai-nilai yang disampaikan itu. Kalau dipimpin Roh Kudus nggak mungkin menyembah manusia, itu poinnya. Gini, makanya dikatakan sembahlah dalam roh dan kebenaran. Karena apa? Allah itu adalah roh, yaitu rohnya Yesus. Kayak mana mau di dalam kebenaran kalau sembahannya manusia? Gak ada Kristen nyembah manusia, itu gak ada. Lah Yesus bukan manusia, Pak. Loh, harus tahu dulu. Karena kebanyakan apa yang saya harus tahu? Itu gini bukan sisi kedagingan kemanusiaan Yesus yang sisi kedagingan. Artinya sisi ketuhanannya itu rohnya Yesus sendiri. Itulah Tuhan. Lalu mana sisi kedagingannya? Sisi kedagingannya mana Yesus? Karena kedagingan itu adalah perantara utusan yang digunakan. Iya. Kedagingan Yesus mana sekarang? Kedagingan Yesus bisa mana? mengajarkan segala firman-Nya, Karena yang bangkit dari kematian itu daging. Lalu daging Yesus itu menjadi apa dia? Kan sudah saya katakan sama Bang Juma tadi bahwa ya, menjadi apa Yesus dagingnya? yang sisi kemanusiaannya diubah menjadi tubuh kemuliaan. Pertanyaan saya, sisi kemanusiaan tunggu, jangan asumsi di hadapan saya nggak suka. Sekarang gini, tubuh kemuliaan Yesus itu berasal dari mana? Berasal dari mana? Tubuh sisi kemanusiaannya itu berasal dari firman. Nah kan, Roh Kudusnya belepotan. Saya tanya, tubuh kemanusiaan Yesus itu kemana perginya? Ya, kan sudah saya katakan sama Bang Juma. Iya, betul. Tapi kan Anda ingin menipu saya. Sekarang saya tanya, tubuh kemanusiaan Yesus kemana? Jadi tubuh kemuliaan. Siapa, tubuh kemuliaan itu tadinya berasal dari mana? Ya, bukan berasal tubuh kemanusiaan. Kan? Kemuliaan itu adalah atas kehendak Anda ingin menyembunyikan identitas kemanusiaan Yesus. Itulah salahnya. Makanya Anda ditertawakan sama Unitarian. Saya kasih perumpamaan sama Bang Juma satu. Jika Bang Juma bisa mengartikan perumpamaan saya ini, luar biasa Bang Juma. Oh iya, pasti bisa. Anakmu bukanlah anakmu, anakku bukanlah anakku, tubuhmu bukanlah tubuhmu, dan tubuhku bukanlah tubuhku. Maka jika engkau bisa memahami makna dari perumpamaan ini, maka engkau akan mengenal siapa dirimu, kemana engkau, apa tujuanmu. Paham saya itu. Itu namanya ilmu ihsan. Apa itu? Kita ini semua milik Allah, kita semua ini berasal dari Tuhan. Berarti anaknya Abang bukan, kenapa anaknya Abang bukan anaknya Abang? Abang punya anak enggak? Saya punya anak. Saya punya anak, dan itu adalah titipan Allah, itu ciptaan Allah, bukan ciptaan saya. Itu anaknya Abang enggak? Itu anak saya, itu titipan Tuhan kepada saya, tapi bukan ciptaan saya. Selamanya itu anaknya Abang. Selamanya anaknya Abang. Ya selamanya itu anak saya. Saya mempertanggungjawabkan dia di dunia dan di akhirat. Bagaimana mungkin Anda nanti di akhirat mengatakan itu anaknya Abang, sedangkan dia pun tidak memiliki unsur kedagingan Abang lagi. Tuh, gimana ceritanya orang ini? Abang mengatakan dia anak di dunia karena apa? Dia lahir karena dari keturunan kedagingan kita, maka kita katakan dia anak. Tetapi pada saat dia dibangkitkan nanti pada hari kebangkitan dengan tubuh kemuliaan, maka sisi tubuh dari kita orang tuanya itu akan hilang karena tubuh tapi akal budinya saudaraku, akal budinya kita yang bimbing, maka hanya satulah Bapamu, Anda belajar dulu, Allah sendiri, Tuhan sendiri, yang itulah membimbing dia menjadi dewasa itu bapaknya dengan mamanya. Jadi itu izin dulu nih kok salah ada yang akal apa kau pakai? Siapa ya? Ini mik siapa yang bunyi ya? Makanya saya katakan manusia Bentar, saya mute semua ini, ada yang ngebrung ini. Si Jabat sepertinya. Coba Mas Jabat dibuka mic-nya sebentar. Tak mute semuanya ya. Ngebrung suaranya. Mas Jabat dibuka mic-nya. Coba dibuka, Jabat aja dibuka. Oh, Bu Ani, Bu Ani yang ngebrung, Bu Ani. Kenapa? Mic-nya ngebrung. Grutuk-grutuk di sini, kedengaran grutuk-grutuk. Coba dicabut mic-nya terus dimasukin lagi biar nggak mengganggu. Dicabut dulu mic-nya terus ditancapkan lagi. Ya. Nah, coba sekarang dites. Cek.
Ya udah, mungkin ya udah bagus, sudah bagus. Oke, Lanjut, Ibu. lanjut. Saudara jabat, Anda harus banyak belajar tentang tubuh kemuliaan itu. Dan Anda harus belajar banyak bahwa ketika orang bangkit nanti itu bangkit dengan jasadnya, bukan cuma rohnya. Anda harus belajar dulu itu. Anda punya Bible, silakan Anda buka Yehezkiel 37. Baca satu perikop, bagaimana Tuhan menceritakan dia akan membangkitkan seluruh manusia. Jasadnya. Jadi kelamin Anda yang sekarang yang Anda pakai ini, yang Anda pakai, itu akan bangkit nanti. Di hari kemudian. Baca Yehezkiel, saatnya Anda belajar. Supaya jangan Anda berasumsi terus. Artinya pemahaman Bang Zuma itu, ketika di beker kelak nanti, semua manusia itu wujudnya manusia gitu ya. Di surga itu ya ada kelaminnya juga gitu ya. Loh iya, baca Yehezkiel 37. Oh, nah. Nggak seperti itu yang diyakini umat Kristen itu. Ya urusan Anda, keyakinan Cuma meriam keyakinan Anda. Silakan. Saya hanya berbicara mengenai Bible. Itu data loh Pak. Kalau keyakinan Anda kan dari Romawi. Allah alam saya nggak ngerti itu. Pemahaman tentang Bible, kitab suci ya orang Kristen yang tahu persis. Iya. Oh, enggak. Beda. Kau yang framing sendiri. Orang Kristen itu memahami Bible dengan iman, kami dengan akal. Enggak malu. Coba moderator tunjukkan Yehezkiel 37 biar orang ini kita kasih kuliah 3 SKS. Dulu Bapak, Anda tenang, saya kasih kuliah 3 SKS. Tolong moderator tunjukkan Yehezkiel 37. Yehezkiel 37, oke. Ya. Bentar. Mulai ayat 1 nomor 1 tidak sampai bisa saya seterusnya. screen saya. Bang Handi, tolong saya screen Bang Handi. Orang ini sadar, jangan menganggap bangkit itu nanti rohnya saja, enak kali. Tubuh Anda yang harus bertanggung jawab nanti di neraka, bukan roh Anda saja. Tubuh Anda juga yang harus dibakar di dalam. Oh, sudah, oke. Tolong dibaca, Bapak yang tadi. Oke, Yehezkiel 37. Ibu Ani, tatut mungkin headsetnya tolong dibuka dulu. Saya headset karena ada beberapa yang masuk sebenarnya. Bunyi soalnya mungkin di mute sebentar, nanti kalau mau speak up baru dibuka. Ayo, siapa yang mau baca? Ayat berapa? Satu perikop, biar orang ini tidak ngeyel lagi. Enak kali dia jasadnya yang memperkosa orang lah kok dia masuk ke neraka. Jasad yang sujud, jasad yang capek-capek beribadah kok enggak dianggap. Gimana sih? Yesus aja bangkit dengan jasad. Oke, saya bacakan. Oke. Kebangkitan Israel ya, ini tentang kebangkitan Israel ya. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan, sebentar Bang, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku. Belum bisa. Ini kenapa ini kok di started gini Bang? Bang, tolong Ahmad ini di kick Bang, kalau kayak gitu. Nah, Juma, lihat itu Juma, meriam bambu, pengakuan Yahudi. Ya, di kick aja orang kerasukan Roh Kudus. Yang katanya ini. Ya. Ngawur itu. Oke. Silakan. Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini? Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu kembali hidup. Hidup kembali, bukan kembali hidup. Supaya kamu
hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat kepadamu dan menumbuhkan daging kepadamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu bernubuatlah seperti perintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Oke, maka firman-Nya, maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini supaya mereka hidup kembali. Lalu aku berbuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami. Sebentar Bang, ini jalan terus jangan. Sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah senyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkanmu kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Oke, sudah itu. Bawahnya sekalian kah? Ibu Ani, krak. Enggak ada bunyinya. Jelas. Sudah jelas ya? Bawahnya perlukah? Kemudian datanglah firman Tuhan kepada, lanjutkan. Tidak ada yang salah di situ. Pas banget. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai engkau anak manusia, ambillah sepotong papan dan tulis di atasnya untuk Yehuda dan orang-orang Israel yang bersekutu dengan dia. Kemudian ambillah papan yang lain dan tulis di atasnya untuk Yusuf, papan Efraim, dan seluruh kaum Israel yang bersekutu dengan dia. Berarti ini tentang Israel dan Efraim. Oke, gabunglah keduanya menjadi satu papan sehingga keduanya menjadi satu dalam tanganmu. Maka kalau teman-teman sebangsamu bertanya kepadamu, tidaklah engkau bersedia memberitahukan kepada kami apa artinya ini? Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, aku mengambil papan Yusuf mengambil papan Yusuf yang dalam tangan Efraim beserta suku-suku Israel yang bersekutu dengan dia dan menggabungkannya dengan papan Yehuda, dan aku akan menjadikan mereka satu papan sehingga mereka menjadi satu dalam, naik lagi Bang, dalam tanganku, dan sedang engkau memegang papan-papan yang kau tulisi itu dalam tanganmu di hadapan mereka. Katakanlah kepadamu, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku menjemput orang-orang Israel dari tengah bangsa-bangsa kemana mereka pergi. Aku akan mengumpulkan, naik lagi Bang, mengumpulkan mereka dari segala penjuru.
dan akan membawa mereka ke tanah mereka. Aku akan menjadikan mereka satu bangsa di tanah mereka, di atas gunung-gunung Israel. Sebentar. Dan satu raja memerintahkan mereka, seluruh mereka tidak lagi menjadi dua bangsa dan tidak lagi berbagi menjadi dua kerajaan. Mereka tidak lagi menajiskan dirinya dengan berhala-berhalanya atau dewa-dewa mereka yang menjijikkan atau dengan semua pelanggaran mereka. Tetapi aku, naik lagi Bang. Mana ini? Tetapi aku melepaskan mereka segala penyelewengan mereka dengan mana mereka berbuat dosa dan mentahirkan mereka sehingga mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahnya. Maka hambaku Daud akan menjadi rajanya dan mereka semua akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambamu Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal, ya mereka, anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka dan itu akan menjadi perjanjian mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Aduh capek. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Maka bangsa-bangsa mengetahui bahwa aku Tuhan menguduskan Israel pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Oke. Silahkan. Oke, terima kasih. Tidak ada yang salah di situ. Mantap semua. Nah, berarti silakan ini berbicara kapan? Ini berbicara Ya? kapan kejadian itu? Ya, mungkin saya tambahkan ya, boleh? Tunggu, sabar. Ini berbicara kapan? Sudah terjadi atau nanti? Israel baru. Itu merujuk kepada nanti. Nah, berarti nanti Israel baru yang kemudian dianggap sebagai hari penghakiman kebangkitan itu, jasad bangkit atau tidak? Dibangkitkan itu pada hari kebangkitannya, memang dia dibangkitkan dengan tubuh. Tetapi pada saat pengangkatan untuk masuk ke dunia yang kekal ke dalam surga. Udah terjawab. Saya tambahkan Pak Suma. Jadi jangan menganggap kalian akan hidup seperti malaikat. Ya, jasad kalian itulah yang akan dibangkitkan. Jadi, semua nanti. Bang Juma harus ketahui di situ konteks itu, makanya pahami Alkitab itu dengan benar. Justru saya yang minta Anda memahaminya. Anda sudah menjawab yang bangkit adalah jasad, maka wajar makanya kemudian Markus dan Matius mencatat pada saat di dalam Matius 5, di dalam Markus 9, dia mengatakan lebih baik kamu masuk ke dalam kerajaan Tuhan dengan satu mata daripada dua matamu. Berarti memang nanti orang bangkit dengan jasadnya. Gitu. Itu perintah itu. Tinggalkan keyakinan yang mengatakan manusia bangkit sama seperti malaikat. Manusia akan bangkit dengan jasadnya semua. Saya tambahkan saja terkait dengan hal itu. Ya, jadi Yehezkiel 37, konteks sejarahnya itu kan pada tahun 500-an ya. Sebelum Masehi itu kan Israel itu kan dikalahkan, baik kerajaan utara maupun selatan. Lalu mereka kan diangkut di pembuangan ya, di Babylon. Yehezkiel di tepi sungai Kebar, dia mendapatkan penglihatan itu. Nah, itu terkait dengan pengharapan Israel yang sudah putus ya. Ketika mereka tidak lagi di tanah Kanan, ya, mereka tidak lagi di Yerusalem sebagai pusat peribadahannya. Mereka kan putus harapan itu, karena Yerusalem pun dihancurkan ya, bait Allah dihancurkan. Nah, sehingga mereka tidak punya harapan. Jadi penglihatan itu melukiskan ketidakberdayaan mereka, putusnya harapan mereka, lalu ada pengharapan. Jadi di situ Allah menyatakan pengharapan bahwa mereka akan dibangkitkan, dalam arti dikembalikan ke tanah air mereka. Jadi itu punya makna historis. Ya, jadi yang mati dibangkitkan semua gitu. Iya, kembali maksudnya begini. Berjalan ke Yerusalem gitu, Pak.
Tidak demikian, tidak demikian. Secara historis itu menunjukkan kebangkitan Israel kembali ya, akan dipulihkan sebagai satu bangsa yang bersatu kembali ya, utara dan selatan. Nah, sekarang kita lihat ini buat bercerita tentang kebangkitan, Pak. Iya. Iya benar, tetapi kita lihat itu dalam konteks historisnya. Jadi begitu. Ya. Nanti jadi saudara jabat silakan sunat karena nanti jasad Anda akan dibangkitkan. Tidak ada surga bagi yang tidak sunat. Jadi makna teologi. Kalau sunat sama bidadari gitu. Untuk masalah kebangkitan, Bang, udah saya katakan dari tadi, manusia itu memang awalnya itu akan dibangkitkan dengan tubuhnya. Tetapi pada saat dia pengangkatan ke surga, tubuhnya dia akan diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Sama seperti Yesus. Itulah tubuh kekekalan itu. Iya, tubuh kemuliaan itu tubuh manusia sendiri yang dimuliakan. Bukan berubah dimensi dia. Bukan. Lalu? Tubuh kemuliaan itu sama seperti waktu Yesus Nabi Elia sama Nabi Musa yang bertemu dengan Yesus di Yohanes kalau nggak salah yang waktu itu yang dibilang Yesus merubah wajahnya. Seperti itulah kemuliaan bersinar, saudara. 1 Korintus 15. Bukan dalam bentuk jasad seperti 15. Loh, Anda dibacakan panjang lebar kok malah dibantah dalilnya gimana sih? 1 Korintus 15 ayat 1 sampai tulang bergerak, urat-urat disambung satu sama lain, dibilangnya itu bukan jasad. Gitu, Mas. Silakan Bu Ani, ada tanggapan? Tapi yang penting Bung Juma itu sepakat ya, percaya ya tentang bunyi dari kitab suci tadi. Oh iya, itu saya lama dengan tadi. Mic-nya masih ngebrung, Bu. Saya lama dengan surah Yasin itu. Mic-nya masih ngebrung tadi. Bahwa tulang belulang itu akan lagi terus dimasukkan lagi mic-nya. Percayai dan itu sama dengan surah Yasin. Betul. Manusia akan dibangkitkan kembali. Tulang belulang yang hancur akan bangkit kembali untuk apa? Untuk dihakimi. Ya, silakan Bu Ani. Sebentar Bu Ani lagi ngasih kode ini. Manusia masuk. Sebentar Bu Ani lagi ngasih kode untuk bicara. Itu namanya. Ya Bu Ani. Aduh, nggak bisa didengarkan. Silakan Bu Ani. Dibuka mic-nya dulu. Kasih kesempatan saya akan menjelaskan tadi karena ujung kita sedang membahas kebangkitan ya. Betul? Iya, lanjut. Jadi kita mau baca dulu untuk jawabannya, baca dulu karena antara Bang Juma dan Pak siapa tadi jabat itu kebangkitan itu memang ada. Tapi kebangkitan yang bagaimana, kepada siapa yang dibangkitkan dan bagaimana bentuk kita saat dibangkitkan itu, coba kita pengertiannya ada di Wahyu 20 4 sampai 6. Jawabannya di situ. Kebangkitannya itu bagaimana sih? Tolong dibacakan. Atau saya bacakan. Dan nggak lama saya jangan bacakan ya. Saya bacakan ya. 20 ayat 4. Orang yang duduk atasnya diberi kuasa untuk Ibu Ani dibenerin dulu mikrofonnya karena tidak dengar dan juga kerak-kerak. Mungkin bisa di-disconnect baru connect lagi. Oke, thank you. Trennya juga masih full. Sekarang Bang Juma, inilah yang dikatakan Ibu ini barusan. Wahyu 20 itu merujuk kepada Yeskiel 37 tadi. Nanti dulu. Itu kerajaan 1000 tahun. Sebelum diangkatnya masuk ke Yerusalem yang baru, ke dalam surga, bumi yang baru. Nanti dulu ya. Saya baca ulang. Saya udah jelas belum nih, Mbak Yosel? Lalu saya melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya diberi kuasa untuk mengadili. Ya, saya melihat darah orang-orang yang dibunuh karena kesaksian tentang Yesus dan berbicara tentang Allah. Mereka adalah orang-orang yang tidak menyembah binatang buas itu ataupun patungnya. Mereka
juga tidak mau menerima tanda di dahi dan tangan mereka. Mereka hidup lagi dan menjadi raja bersama Kristus selama 1000 tahun. Inilah kebangkitan pertama. Ya, ada kebangkitan pertama dan kedua. Orang-orang yang mati lainnya tidak menerima kebangkitan 1000 tahun itu berakhir. Siapapun yang mengalami kebangkitan pertama itu bahagia dan mereka tidak akan mengalami kematian kedua, tapi akan menjadi imam-imam bagi Allah dan bagi Kristus serta memerintah sebagai raja bersama Kristus selama 1000 tahun. Jadi tentang kebangkitan, benar Bang Juma, bahwa kebangkitan itu ada dua. Yang tadi kebangkitan pertama itu hanya orang-orang yang masuk surga, ya, yang masuk surga. Dan orang-orang yang sekarang ini sudah dalam keadaan meninggal, yang sudah di alam kubur, belum satu pun yang ada dibangkitkan. Jadi nanti ada kebangkitan. Dan itu Bapak YHWH memerintahkan Yesus yang diperintahkan untuk membangkitkan. Seperti waktu di bumi, Yesus membangkitkan Lazarus. Begitu cara membangkitkannya, langsung hidup kembali. Misalnya, contoh, saya usia segini meninggal. Ketika saya dibangkitkan akan seperti ini. Anak 17 tahun akan dibangkitkan seperti 17 tahun. Seperti itu pemahamannya, dan Bible mengatakan seperti itu. Nah, tadi yang bangkit tadi adalah itu yang masuk surga. Sedangkan ini tidak diketahui oleh, tapi Marian saksi Yehova itu mengetahui ayat ini bahwa nanti orang-orang yang dibangkitkan yang tubuh seperti ini, seperti kata Bang Juma tadi, Bang Juma benar bahwa akan tubuh ini akan dibangkitkan seperti tubuh ini, darah daging lagi. Nah, ketika dibangkitkan nanti akan diadili, kan gitu. Menurut perbuatan kita, kalau saya mengambil pinjam kata-kata sesuai dengan amal ibadah kita, seperti itu kan? Nah, itu. Jadi kebangkitan ada dua. Tadi yang pertama sudah jelas di Wahyu 4-6. Mereka kebangkitan pertama. Lalu kenapa dibilang ada kebangkitan pertama? Nah, mereka itu yang dibangkitkan secara roh, diubah menjadi roh, itu kemuliaan. Jadi kemuliaan itu juga akan bersama dengan Yesus di kerajaan Allah di surga bersama Yesus. Sebenarnya ini adalah awal mulanya, itu yang akan bersama-sama Yesus itu ke-12 suku Israel yang akan dimateraikan. Tetapi karena Yahudi, Israel itu menolak Yesus sebagai Mesias, bahkan percaya yang dibunuh, yang disalibkan, antek di tiang itu, dialah Mesias, mereka tidak percaya. Israel ini sudah ditolak. Bu Ani, bisa diperbaiki lagi mic-nya? Mikrofonnya ini kurang bagus ini. Jadi penyampaiannya terputus-putus tadi Bu Ani. Jadi begitu Bang Juma, biar Bang Juma tahu. Jadi penggenapan Yeskel 37 itu merujuk apa yang sudah dibacakan oleh Ibu tadi di masih ngobrol Bu Ani. Di dalam saya mute dulu biar nggak mengganggu yang lainnya. Tapi setelah itu, kalau mau bicara kasih kode aja. Tubuhnya akan diubahkan menjadi kemuliaan. Barulah masuk ke Yerusalem yang baru, bumi yang baru. Yang saya katakan kepada Anda itu kan manusia dibangkitkan lengkap jasadnya. Dan kalau Anda mengatakan bahwa nubuatan yang ada di Yeskel itu tergenapi Wahyu 20, justru Anda harus berpikir di situ. Coba Anda lihat di dalam data nomor 3. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan mematerikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir 1000 tahun. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan sedikit waktu lamanya. Nah, coba Anda lihat di dalam nomor 4 itu apa yang diterangkan. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja. Kok mereka? Emang berapa raja?
bersama-sama dengan Yesus untuk masa 1000 tahun. Berarti bukan cuma Yesus itu yang menjadi raja, tapi mereka. Ada berapa Tuhan Anda sebenarnya? Kalau Yesus yang adalah raja, dan di samping mereka juga ada raja-raja yang lain, udah. Gagal Trinitas. Masih banyak lagi Tuhan selain Yesus ternyata. Inilah bukti Unitarian itu betul. Monoteis itu betul. Tauhid itu betul. Yesus sebagai raja. Mereka orang-orang yang diberi hidayah juga menjadi raja. Memerintah sebagai raja. Ini dalil. Itu sebanyak 12 suku Israel, Bang. Sebanyak 12 suku Israel. Nah, 12 suku Israel pemimpinnya 12 raja. Gimana tuh? Tuhan semua gitu? Yesus sebagai pemimpin, sebagai rajanya mereka membantu seperti Yesus, seperti pokoknya presidennya lalu menteri-menterinya gitu loh Bang, kalau para manusia. Ya, jadi mereka kan turut memerintah, bukan berarti mereka itu menjadi raja. Teksnya itu tapi jelas. yang tertulis di situ, dan memerintah sebagai raja. Raja-raja itu pengertian raja itu kan kewenangan, kekuasaan, menjalankan pemerintahan. Jadi orang terlibat dalam pemerintahan bukan berarti dia menjadi presiden, kan Pak? Iya, di sini dikatakan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Yesus. Iya. Iya. Jadi itu kan penguasaan ya, kekuasaan. Saya sendiri kan tidak percaya bahwa mereka akan duduk sebagai raja-raja kecil. Kan tidak demikian. Itu artinya kekuasaan. Jadi mereka bersama berkuasa, tetapi rajanya hanya satu. Seperti itu, Pak. Juma, kau lihat itu dulu Juma, saya screenku Juma, biar kau waras. Pengakuan Rabi Yahudi itu, Rabi Ishak Kanduri itu. Kalau itu adalah asumsi bapak-bapak bahwa mereka adalah menteri, mereka adalah pemerintahan. Tapi Yesus sendiri gimana dengan perkataannya di Matius 19 nomor 28? Itu mau dilemparkan dari Bible. Aku berkata kepadamu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di atas tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Gimana tuh? Ya, itu mau dibuang aja di Bible. Saya jelasin ya Bang ya. Tidak ada yang salah di situ Bang Juma. Tapi Bang Juma, mohon maaf, saya izin keluar dulu ya. Memang nggak ada yang salah. Kamu yang telah mengikuti aku dari akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi. Saya izin keluar dulu ya. Silakan. Ada kerjaan ini. Bung Suma, coba bayangkan ya di dalam satu hall atau satu ruang ya. Ini kita berimajinasi. Ibu Ani, mohon maaf semuanya sebentar. Ibu Ani tolong di-mute dulu karena mic Bu Ani krak. Oke, silakan mungkin Bang Felix dan Bang BKT Official menggantikan Bang Jabat karena beliau sudah pergi. Jadi mungkin silakan digantikan saja. Oke. Bisa low hands. Oke. Ya. Oke. Jadi saya tadi mengajak Bung Suma untuk kita coba berimajinasi, kita membayangkan di dalam satu ruangan, itu ada 13 kursi ya, takhta. Yang satu itu jelas menunjukkan bahwa dia adalah pimpinan. Yang lain itu kursinya lebih rendah. Ya, seperti itu. Jadi jangan kita mengartikan bahwa dengan demikian ke-12 murid itu sejajar dengan Yesus. Mereka murid. Ini konsistensi logis, Pak. Murid tetaplah murid sekalipun nanti turut berkuasa. Kursinya lebih rendah, lebih kecil. Oke, asumsi Anda saya terima. Oke, nggak apa-apa. Ya. Jadi yang hamba tetap hamba ya kan, Pak? Iya, tetapi dia kan turut memerintah. Memang tidak ada logika bahwa satu hamba akan duduk di atas tahta yang sejajar dengan tuannya, kan jelas demikian. Oke. Tetapi dalam pembagian kewenangan maksud saya Yesus ini kan hamba. Pada saat nanti dia di surga, dia menjadi Tuhan atau tetap menjadi hamba Tuhan? Dia Tuhan. Tapi ini murid, kenapa dia bisa duduk di tahta? Itu yang tadi saya akan mengajak Bung Suma untuk kita membayangkan
bahwa ada 13 kursi, ya. Satu di tengah itu kursinya lebih tinggi, lebih besar. Berarti, yang lain itu berarti Yudas kecil. juga dapat kursi di sini, Pak, kalau 13 kursi. Sabar, Yudas itu kan digantikan oleh Stefanus. Ketika dia kan sudah mati. Lalu pertemuan para rasul untuk menggantikan Yudas kan? Seperti itu. Oh, jadi Stefanus juga dapat ini ceritanya. Iya, Dapat kursi. Stefanus dapat karena dia kan justru lebih mulia ya daripada Yudas, karena Yudas pengkhianat. Bagaimana dia mau dinaikkan dulu di tahta? Kan tidak masuk Tapi akal. bukannya Yudas itu berjasa, Pak? Jasa karena kalau tanpa dia tidak ada penebusan ya. Maksudnya seperti itu. Itu gimana itu, Pak? Jasa Yudas. Ya, kalau Yudas ini kan kita lihat ini ada perdebatan juga ya kemarin-kemarin. Iya. Nah, itu dia bahwa masalahnya. status dia ini masuk surga atau tidak. Kalau bagi saya itu kan bisa saja saya katakan begini, dia tidak masuk surga. Tapi lebih daripada itu saya tidak mau berspekulasi ya, karena soal masuk surga dan tidaknya itu kan bukan di tangan kita, tetapi di tangan Tuhan. Iya. Begitu Bung Suma. Iya. Halo, shalom, assalamualaikum. Boleh saya ikut? Iya, silakan. Halo, pada rekan-rekan yang di sini ya, saya perkenalkan diri saya. Mungkin kita berapa tahun yang lalu sudah seringnya di WA ya. Itu kalau jika saudara Bro Jul, Kipli masih ingat, masih waktu kita dulu di grup dialog ya, yang saya namanya Aku Adalah Aku itu saya masih ingat. Oh iya. Ingat. Nah, waktu kita dulu masalah perawan suci yang sampai ke Ibrani, kita lari debat di situ kita berdua. Ya oke bro, kita dialog ini aja ya, santai aja di sini ya. Nah, jadi kan bagaimanapun setiap keyakinan masing-masing agama itu punya keyakinan spesial ya. Bagi dia itu keyakinannya itu udah harga mati, semacam fanatisme gitu. Nah, dalam dialog ini kan kita sering lihat akhirnya terjadi saling mengolok-olokkan. Nah, gitu. Kalau kita mau mencari kebenaran itu kan kita menganalisa sendiri, memutuskan. Nah, gitu. Jadi saya mau nanggapi tadi sedikit ya, tadi yang tadi kalian buka di kitab Yeskiel 37, saya ambil yang 19 sama 20 itu sebenarnya kedua belah papan itu, maksud dari kedua belah papan itu adalah nama kerajaan Daud yang terpecah. Jadi kerajaan Daud itu terpecah menjadi dua, Yerobeam Utara dan Yerobeam Selatan. Satu disebut kerajaan Yehuda dari si anaknya Daud, keturunannya. Satu Israel. Jadi Yahudi dan Israel itu kan berbeda ya. Nah itu konsepnya. Jadi menyatukan kedua belah papan itu memang benar itu nubuat. Dan itu terwujud di tahun 1948 bagaimana Israel menjadi satu nation. Itu dalam konsep secara harafiahnya ya. Nah gitu. Apalagi kalau kita melihat dari secara tekstualnya. Nah gitu. Kedua belah papan itu artinya. Tapi secara rohani seperti yang kalian katakan tadi. Oke, secara rohani itu seperti itu gitu. Tapi secara dunia nyatanya ya seperti itu. Kedua belah papan itu nama Yerobeam Utara dan Yerobeam Selatan itu menjadi satu, menjadi nama Israel. Jadi Alkitab mencatat kalau kita telusuri secara detail memaknainya, itu Israel itu sudah 2 kali hancur dan 2 kali bangkit. Boleh kita selidikin masing-masing ya di Alkitab itu gitu. Itu satu gitu. Terus masalah yang kalian perdebatkan, sebenarnya kita harus tahu dulu konsep Allah dan konsep Tuhan. Dalam teologi Kristen itu seperti apa? Misalnya kepada para ini ya, Tritunggal gitu ya. Sebenarnya kalau bagi saya pribadi ya, konsep Tritunggal itu tidak ada dalam Alkitab. Karena memang tidak ada tertulis, inilah Tritunggal ini, gini, nggak ada itu seperti itu. Boleh kita cari di mana ayatnya, nggak ada. Nah jadi setahu saya di dalam Alkitab itu disebut hanya dalam nama. Jadi dalam nama itu disebut Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah itu menjabarkannya ya seperti perdebatan yang biasa di umum gitu ya. Tapi secara teologi ya ada orang mengatakan Tritunggal, oneness, segala macam itu ya. Nah itulah dia masalahnya di situ.
Tapi kalau bagi saya pribadi, kita harus selesaikan dulu itu perjanjian lama. Baru kita menemukan Yesus di perjanjian baru. Kalau selama kita tidak menemukan siapakah Elohim Israel itu, nah gitu, apa perbedaannya dengan dari imannya Islam Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sisi perbedaannya apa? Biar kita mengetahui siapa sih ibaratnya yang mengaku-ngaku sebagai Maha Pencipta gitu. Karena jika ada dua nama yang berbeda, berarti dia sudah berbeda. Itu bagi saya. Nah, misalnya pengajaran. Misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada umat Islam melalui nabinya Muhammad seperti ini gitu. Nah, dalam Kristen atau Yahudi, Elohim Israel itu mengajarkan seperti ini. Misalnya salah satu contoh, ya sering terjadi di dunia debat ya. Misalnya Ismail dan Ishak, Yerusalem dan Mekah, roh dan zat. Nah, itu banyak perbedaan-perbedaan itu pengajarannya. Nah, pengajarannya sudah jelas. Kalau di kitab perjanjian lama, umumnya Elohim Israel menyatakan bahwa dia adalah sebagai juru selamat. Nah, sekarang bagaimana cara mewujudkan dia juru selamat? Nah, tadi di sini saya lihat ada narasumber Ibu Unitarian. Ya. Gini, saya mau bertanya kepada beliau, ya. Coba deh jabarkan. Coba tolong dijelaskan, coba bisa di screen saudara Jul di sini ya sama rekan-rekannya. Yesaya 8 ayat 16. Kalau ada di sini saudara-saudara yang bisa ngasih screen, karena saya agak gaptek juga sih. Ya silakan kita santai dialog aja ya. Kan masalahnya kan nanti bagi pihak Muslim agamamu, agamaku ya kan. Kami juga begitu gitu. Kita nggak bakal kita nyatu gitu ya. Nah, cuman kita saling menjelaskan lah ya. Misalnya yang kalian katakan kepada kami seperti ini. Nah, kami juga menjawab seperti ini gitu. Nah, coba anggaplah saya mengetes Ibu Unitarian ini. Siapa sih namanya? Ibu Ani ya? Nah, gitu. Silakan coba di Yesaya 8 ayat 16. Coba tolong dijelaskan, dijabarkan saya dengar. Silakan. Siapa? Ibu yang tadi, ibu yang ini yang dengan Pak Sijabat tadi itu yang berdialog tadi. Coba tolong jelaskan Yesaya 8 ayat 16. Menurut pendapat Ibu seperti apa itu ayat? Saya baca gitu. Saya baca ya. Yesaya 8 ayat 16. Aku harus Maaf Bu Ani, nggak dengar sama sekali, kresek-kresek itu. Udah benerin dulu mic-nya. Mungkin dicabut dulu, dicolok lagi. Pak, tolong kunci mobil awak kita ini ya. Ya coba dites. Aduh, masih kresek Ibu. Nggak dengar loh suara Ibu, yang jelas itu suara kresek-kreseknya Ibu. Sebentar ya, sebentar. Ya, mungkin sementara nunggu kali, boleh lanjutin lagi. Oke. Ibu Ani nggak tahu kenapa mikrofonnya seperti itu, nggak tahu kenapa ya. Mungkin bisa diperbaiki dulu atau disconnect dulu. Apa sekarang masih? Mungkin ada ganti ada yang lain nggak Bu handsetnya? Nggak tahu dari tadi gitu terus, soalnya sakit di telinga. Ini aja ya, saya bacakan sebentar ayatnya. Ibu Ani di mute dulu tolong, Bunda. Iya, sebentar. Begini saya bacakan aja ya Ibu ya, biar Ibu dengar gitu ya. Aku harus menyimpan kesaksian ini dan memateraikan pengajaran ini di antara murid-muridku. Nah, pasti pertanyaannya, ini tertulis dalam kitab Yesaya 8 ayat 16. Jika ini dikatakan oleh Yesaya, siapa murid-murid Yesaya? Ini ingat loh, kata-katanya di sini murid-murid. Gitu. Jadi harus bisa kita jelaskan siapa murid-murid ini. Terus memateraikan pengajaran ini. Pengajaran yang mana yang dimateraikan?
Nah, itu harus kita jawab. Nah, aku harus menyimpan siapa aku ini di sini. Aku ini sudah jelas di ayat 11. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku ketika tangannya menguasai aku, berarti menguasai si Yesaya. Dan ketika ia memperingatkan aku, berarti memperingatkan Yesaya. Supaya jangan mengikut tingkah laku bangsa ini. Bangsa ini siapa? Israel. Nah, sekarang di ayat 16 ini, coba siapa yang bisa menjawabnya di sini? Siapa? Siapa gitu? Silakan. Jika ada yang dari sini. Saya, Pak. Udah nggak. Saya juga bisa. Ya silakan. Saya dulu ya. Iya, silakan. Jadi ini sebenarnya jawabannya mungkin mic-nya diperbaiki dulu Ibu Ani karena sakit di telinga. Tolong gimana gitu loh caranya, atau keluar baru masuk lagi gitu. Atau mungkin Bang Zuma silahkan menjelaskan Itu terlebih mungkin- dahulu ya, mohon maaf. Itu mungkin mic-nya Ibu itu ada kipas angin, makanya begitu geruduk-geruduk. Mungkin iya. Mungkin Bang Zuma silahkan Bang menjelaskan. Juma aja, Bang Juma silakan Bro. Iya, jadi apa yang saudara kita paparkan ini terkait dengan apa tadi kitab Yesaya 8 nomor 16. Aku harus menyimpang kesaksian ini. Memeteraikan pengajaran ini di antara murid-muridku. Ini kan sudah diurai sini tentang kesaksian Yesaya ini terhadap Tuhan. Lalu kemudian murid yang dimaksud di sini kan jelas Imam Uria dan Zakaria bin Yebereknya. Itu kan ada dalilnya. Jadi murid Yesaya jelas, lalu kemudian kesaksian Yesaya itu juga jelas. Bahwa yang diterangkan kemudian Yesaya tentang apa yang dia persaksikan ya, apa yang kemudian Tuhan firmankan kepada dirinya. Itu. Ibu Ani mic-nya sangat kenceng sekali. Kalau Ibu Ani tidak bersuara, Makasih tolong jawabannya di-mute dulu. Bro Zulkifli ya. Nah, Iya. tapi kalau saya menangkapnya tadi seperti ini. Kalau kamu mengatakan itu adalah Uria, karena tidak ada Uria itu memateraikan pengajaran. Artinya memateraikan pengajaran itu apa sih? Nah, itu satu. Itu murid-murid ya. Kalau dikatakan murid-murid, kalau Anda tadi mengatakan itu dalilnya ada, nggak ada sebutan untuk Uria itu murid-murid. Dia adalah raja, seorang raja. Raja nggak mungkin jadi murid. Bahkan Daud sendiri suatu ditabis sama Samuel jadi raja aja tidak disebut dia ini, gitu. Nah, jadi dalam arti katanya seperti ini. Ini pasti misteri. Ayat ini pasti misteri. Nah, tapi secara iman, secara iman Kristen saya pasti ini merujuk kepada Yesus dan murid-muridnya. Kenapa saya katakan? Coba Anda begitu? baca nomor 2 dulu deh. Jangan lari ke Yesus terlalu jauh. Lah. Ini bercerita tentang Imam Betul. Uria dan Zakaria. Itu yang harus kita buktiin. Kak. Masalahnya, kalau Iya. Anda mengklaim itu Uria tidak ada memateraikan pengajaran Elohim itu tidak ada tertulis dalam kitab. Nggak ada tertulis dalam Alkitab. Tuh. Oke, bentar Tapi Bang kalau- Zulfikar, maaf mic-nya ditutup dulu Bang Zulfikar, tolong. Bang Zulfikar. Bang Zulfikar, ini gimana saya mute host ini? Bang Wan, tolong di mute Bang Zul, Bang Wan. Ya, bentar. Waduh, kok udah bisa co-host ya? Aduh, Oke, Gimana saya tuh? lanjut. Oke, saya Udah lanjut. di mute dah. silahkan. Oke, saya lanjut. Kenapa saya mengklaim bahwa ini adalah murid-muridnya Yesus? Karena emang kita tahu seperti Yohanes, murid Yesus yang dikasihinya, itu menuliskan kitab Wahyu dan kitab Yohanes dan surat-surat Yohanes di Pulau Patmos, ya. Dan surat-surat yang dituliskan Yohanes itu sudah termaterai sampai sekarang masih dipakai orang Kristen. Itu artinya dimateraikan. Jadi karena Alkitab ini perjanjian lama sama perjanjian baru, taruhlah kita bilang Taurat segala macam, itu emang termaterai. Nah, itu udah termaterai. Termaterai artinya dibukukan, dikitabkan. Jadi apa ajaran Yesus itu sudah dikitabkan. Baik itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu artinya ya. Nah, jadi dia murid-murid. Ah, itu klaim kita. Tapi kalian terserah kalian menjabarkannya seperti apa. Itu artinya memateraikan pengajaran ini gitu ya. Menyimpan kesaksian, karena memang Alkitab itu dari perjanjian lama, perjanjian baru itu menyatakan kesaksian bagaimana di saat Yesus dia
menyatakan kesaksian ini dia sampaikan itu melalui Bapa Allah, ya. Oke. Gitu. Dan giliran saya, Bang. Tunggu sebentar lagi, dikit lagi. Tapi dari perjanjian lama, Elohim selalu berkata, aku adalah aku mengutus aku kepadamu, sampai kepada banyak dalil-dalilnya, aku tetap dia. Nah, sekarang misalnya kita ambil di Yesaya berapa ya? Yesaya 46, aku tetap dia, itu penjabarannya beda-beda. Nah, silakan, Bro. Nah, jadi Anda harus cermat melihat ini cerita. Yesaya 8 itu kan Yesaya memanggil saksi. Saksi ini adalah saksi yang dipercaya, Imam Uria dan juga Zakaria. Nah, lalu kemudian ketika Anda mencocokkan dengan murid-murid Yesus dan Yesus, itu nyambungnya kemana? Kesaksian Uria tidak pernah sampai kepada Lukas, Markus, dan seterusnya. Justru, kalau kita melihat di dalam Yesaya, di pasal-pasal berikutnya, contoh misalnya dalam pasal 29, di situ nyata bagi kita kok. Maka bagimu penglihatan dari semua itu seperti isi sebuah kitab yang termaterai. Apabila diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan membaca. Aku tidak dapat membaca. Dan ini tidak berlaku bagi orang-orang yang dikatakan kitab-kitab yang di kanon. Lukas melakukan penyelidikan. Nggak pernah dia diberikan sebuah kitab termaterai, silakan baca. Aku tidak bisa membaca. Nggak ada itu. Apalagi Paulus. Paulus ini orang pintar. Sementara data demi data menyajikan bahwa kitab termaterai, ya kalau Anda susun dari Yesaya 8 ini, maka itu akan justru merujuk kepada orang lain. Makanya dikatakan di dalam Kejadian 49, Kejadian 49 nomor 10 ya, atau nomor 27, di situ jelas dikatakan bahwa tongkat kerajaan tidak akan berpindah sebelum yang berhak itu datang, yaitu dia yang menaklukkan bangsa-bangsa. Jadi tongkat ini akan diberikan kepada yang menaklukkan bangsa-bangsa. Dan awal mula daripada itu diawali dengan kitab termaterai yang tidak bisa dibaca. Namanya kitab termaterai artinya kitab yang kemudian nggak bisa ada sembarangan orang yang membacanya. Makanya di data Yesaya 29 nomor 11 itu tidak bisa kita pungkiri. Maka ketika diberikan kitab itu kepada orang yang tahu membaca, di dalam dalil selanjutnya, dan orang yang tidak tahu membaca, apa yang dikatakan? Aku tidak dapat membaca. Karena kitab itu termaterai. Nah sekarang, kalau dikatakan kitabnya Lukas itu termaterai, apanya yang termaterai? Kalau orang bebas menerjemahkan ke dalam bahasa manapun, bahkan kitab itu sekarang tidak ada materinya lagi. Tapi bagaimana dengan Al-Quran? Ada enggak yang bisa mampu membaca tanpa mengkaji lebih dalam? Tidak ada. Itulah bukti kitab termaterai itu begitu. Ini Anda cocokologi, saya pun cocokologi. Saya kira itu seimbang. Oke, saya lanjut lagi ya. Sorry bro, kita ini soalnya kita nggak ada menitnya di sini gitu untuk bergantian. Mungkin saya tambahkan sedikit dulu ya sebelum Pak ini lanjut. Jadi ya kalau berbicara tentang itu benar ya. Ibu Ani kalau tidak ngomong tutup dulu karena bunyi banget dan sangat ini keras. Silahkan. Ya. Thank you. Sebuah kitab yang termeterai atau disegel itu kan tidak sembarangan dibaca ya. Itu dimaksudkan untuk di kemudian hari yang layak, dinyatakan layak untuk dibuka lalu dibacakan. Jadi sebetulnya ini Yesaya ini kan berbicara tentang ada fase pengharapan kemesiasan itu digenapi. Cuma ini dimeteraikan. Kita kan tahu bahwa Israel itu kan dalam babakan sejarah. Ya, setiap raja dianggap sebagai Mesias yang bisa menghidupi Israel itu ya dalam pemerintahannya. Tetapi dalam setiap babakan itu kan selalu ya gagal. Nah, kemudian raja itu pun mati. Sehingga selalu saja ada pengharapan. Pengharapan itu tetap hidup sampai tahun 70 Masehi dan seterusnya. Bahkan sampai saat ini ya, pengharapan itu terus ada. Nah, di dalam Kristen, ini secara teologis. Kalau secara historis, jelas tidak ada hubungan sebab akibat secara langsung antara Yesaya dengan Lukas tadi misalnya. Atau kitab-kitab di dalam Perjanjian Baru. Akan tetapi interpretasi dan bobot teologis itu
diberikan ya, baik oleh Yesus sendiri, para muridnya langsung, maupun Paulus. Nah, disitulah baru kita memahami bahwa sebetulnya yang diberitahukan di Yesaya itu, antitipenya itu tergenapi dalam perjanjian baru, yaitu pada diri Yesus Kristus. Akan tetapi begini, sebetulnya orang Yahudi tidak menerima Yesus ya sebagai satu penggenapan di dalam perjanjian lama. Artinya ahli-ahli Taurat dan Farisi ya, yang secara khusus pada waktu itu, karena mereka tidak menemukan sosok Mesias yang diharapkan itu pada Yesus. Akan tetapi jelas bahwa kemesiasan Yesus itu bukan dalam pengertian politik, militer seperti yang mereka bayangkan. Karena dia berbeda sama sekali sistem pemerintahannya. Nah, itu. Jadi benar bahwa tidak ada kaitan historikal ya, langsung maksudnya. Akan tetapi memang punya kaitan teologis dan secara khusus dari sudut pandang Kristen, khusus iman Kristen memang menghayati ya misalnya Immanuel itu kan karena di Yesaya ini. Jadi itu yang dipahami sebagai yang dimetraikan, belum dibukakan sampai tiba waktunya. Dan di dalam iman Kristen, metrai itu dibukakan ketika Yesus dinyatakan lahir ke dalam dunia dan dia sebagai Mesias. Ya dari saya kira-kira demikian ya. Dilanjutkan Pak, silakan. Oke, tadi karena ini ya, saya sambung lagi. Kenapa kami mengklaim bahwa itu adalah untuk murid-murid Yesus? Karena satu, jawabannya jelas. Murid-murid Yesus mematraikan pengajaran Yesus melalui yang disebut Injil. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Itu satu jawabannya. Kedua, tidak ada diketemukan Yesaya mempunyai murid. Tuh. Nah, jadi sudah jelas ya. Nah, kalau tadi karena Saudara Jul melarikan ke Yesaya 29, oke, ayo kita buka Yesaya 29. Tapi Anda jangan mengutip satu ayat sisi itu. Boleh kita adu ayatnya gitu ya. Nah, gitu karena memang pemahaman Anda seperti itu, tapi pemahaman kami seperti ini gitu. Kita ambil dari perikopnya. Disebut di atas itu bangsa yang buta, ya. Saya bacain. Tercengang-cenganglah penuh keheranan, biarlah matamu tertutup, buta semata-mata. Jadilah mabuk tetapi bukan karena mabuk anggur. Jadilah pusing tetapi bukan karena pusing arak. Saya menjabarkan ini mabuk agama. Nah itu. Ayat 10. Sebab Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak. Matamu, yakni para nabi telah dipejamkannya. Dan mukamu, yaitu para pelihat telah ditudunginya. Maaf cakap kepada saudara-saudaraku muslim, saya nggak menyinggung ini ya. Ini secara pribadi saya ya. Secara pribadi saya. Ini nubuat untuk Muhammad benar. Saya akuin. Arti maksud di ayat 10 ini artinya seperti ini. Zaman dulu di Arab sana itu banyak cendekiawan-cendekiawan sebelum pra-Islam ya. Yang ahli-ahli dari Arab sana banyak. Tapi zaman sekarang sudah nggak ada. Ahli-ahli mau ahli apa aja lah kita bilang karena terbukti hadiah Nobel itu 90% diambil oleh orang-orang keturunan Yahudi. Nah, gitu. Saya bacakan ayat 11-nya yang sebagai dalil dari saudara Jul tadi. Maka bagimu penglihatan dari semua ini seperti isi sebuah kitab yang termatrai. Apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini. Maka ia akan menjawab, aku tidak dapat sebab kitab itu termatrai. Ya, kita tahu bareng-bareng. Di dalam Quran sama hadis-hadis kalian diakuin bahwa Muhammad diserahkan Jibril untuk seperti ini katanya baca, ikro. Aku nggak dapat membaca. Dan itu harus kalian yakinin memang benar ada seperti itu terjadi. Iya kan? Nah, oke. Nah, jadi saya klaim benar ini untuk Muhammad. Tapi jangan lupa di ayat berikutnya apa? Maka bagimu penglihatan semua itu seperti isi sebuah kitab yang termatrai. Jadi Anda tadi sudah mengklaim bahwa itu adalah termatrai kitab Anda itu, gitu ya. Nah, apabila itu diberikan kepada seseorang yang tahu membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini. Ini tuh ada tanda kutip. Apabila
diberikan kepada orang yang bisa membaca. Ya. Terus dia menjawabnya, aku tidak tahu membaca, padahal dia bisa tahu baca sebenarnya. Itu artinya maksudnya di sini. Gitu. Karena kitab itu termaterai katanya dia, ya. Oke. Jadi deal kita di sini sepakat bahwa ini emang ada hubungannya dengan Muhammad karena memang ada tertulis sama kalian seperti itu gitu ya, baik itu di hadis maupun di Al-Quran kalian. Ya pastinya saya nggak tahu karena saya nggak mau ikut campur ke pihak kalian ya, kitab kalian gitu. Nah, dan apabila di ayat 12-nya, dan apabila kitab itu diberikan kepada seseorang yang tidak dapat membaca dan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Berarti itu 3 kali. Nggak bisa baca, nggak bisa baca. Berarti ayat ini pas ya. Nah, oke, karena ini ayatnya banyak, saya tembak langsung aja ya. Ini saya tembak aja ke ayat 13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Jadi sorry jika saya mengklaim seperti ini tafsir saya ya. Ayat berikutnya ini tadi bangsa Ismail atau istilahnya Arab lah sebagai sumber dari agama Islam ya. Itu kan itu. Nah, sebagai sumber Islam di situ. Nah, kalian menyatakan bahwa Elohim Israel itu adalah sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Sementara Elohim Israel tidak menyatakan namanya Elohim Israel. Nah, kalian menyatakan namanya Allah Subhanahu wa taala itu sebagai proper name. Ya. Nah, jadi di sini sudah jelas ya, dikatakan dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Kalian kan selalu mengklaim bahwa Al-Qur'an itu adanya murni karena dihafalkan zaman ke zaman. Nah, jadi kalian sendiri yang mengklaim, ini terjawab di sini yang dihafalkan. Sementara perintah manusia yang dimaksud di sini, kalian menganggap sunnah Rasul itu sebagai pedoman hidup kalian. Gitu. Jadi ini benar pas bagi saya ya. Nah, jadi tapi kita baca di ayat 15-nya, celakalah orang yang menyembunyikan dalam-dalam rancangannya terhadap Tuhan, yang pekerjaannya terjadi dalam gelap. Terjadi dalam gelap. Benar, kalian menerima pertama kali itu di dalam gua. Ya. Sambil berkata, siapakah yang melihat kita? Dan siapakah yang mengenal kita? Itu artinya luas tanda kutip. Itu klaim. Ya, klaim bagaimana mengklaim kalau kita bikin ajaran begini, siapa sih yang tahu? Kan begitu ya. Nah, seakan-akan seperti itu gitu ya. Di ayat 17-nya, betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu, apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk? Memutarbalikkannya seperti ini. Kalian menyatakan beriman kepada nabi-nabi Israel. Seperti Musa, Daud, segala macam. Kalian menyatakan beriman. Saya tes kalian di kitab Yesaya ini, kitabnya para nabi Israel. Tapi kalian nggak percaya kitab ini. Salah satu contoh. Ya, kitab Kejadian 1. Ayat 26. Musa menuliskan bahwa Elohim Israel menciptakan manusia Adam segambar dan serupa. Kalian nggak percaya kan? Tulisan si Musa itu. Nah, silakan dilanjut karena kalian membuka ini 29 tadi. Silakan lanjut Bro Jul. Oke, baik. Makasih banyak atas paparan saudara. Jadi ketika dikatakan Tuhan itu segambar serupa dengan manusia, semalam itu saya sudah menjelaskan bahwa penggambaran Tuhan terhadap manusia itu adalah penggambaran tentang dirinya. Kesempurnaan manusia diciptakan itu adalah penggambaran tentang dirinya. Ibarat kata Tuhan atau tukang kayu atau tukang bangunan membangun sebuah rumah di dalam menggambar sebuah bangunan di atas kertas. Kemudian dia memanggil tukang-tukangnya mengatakan, mari kita membangun, membentuk, ya, menciptakan sebuah rumah yang serupa dengan gambar kita. Jadi gambar yang dimaksud adalah sketsa agunan desain yang ada di atas kertas yang ingin dibangun. Bukan berarti membangun rumah sesuai dengan wajah si tukang batu tadi. Itu yang pertama. Kedua, ketika kita lari kepada Yesaya 29.
Ya, Anda mengasumsikan dan mencocokologikan. Saya pun akan sama. Tapi endingnya nanti adalah ketika yang Anda uraikan tadi kitab materai itu larinya kepada murid-murid Yesus, sayang sekali kitabnya tidak termaterai. Diterjemahkan bebas dan bahkan original teksnya sudah nggak ada. Nggak disertakan. Lalu kemudian yang terpenting adalah Yesus tidak pernah bertemu dengan penulis-penulis kitab Anda. Bahkan saya berani mengatakan pengarang penulis kitab kanonik yang sudah dikanon itu bukan murid Yesus. Tapi orang yang di luar daripada murid Yesus yang kemudian melakukan penyelidikan, lalu menuliskan tentang apa yang mereka temukan dalam untaian penyelidikan tersebut. Kembali kepada Yesaya 29. Sebab Tuhan membuat kamu tidur nyenyak. Matamu, yakni para nabi, telah dipejamkan, dan mukamu, yaitu para penglihat, telah ditudunginya. Jadi apa yang terjadi terhadap pengajaran nabi-nabi Israel, ajarannya mereka itu hilang, lenyap entah kemana. Ya. Lalu kemudian dikatakan di data selanjutnya di nomor 11, maka bagimu penglihatan dari semua itu seperti isi sebuah kitab yang termaterai. Apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca, maka dia akan mengatakan, baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Dan itu diulang sampai 3 kali. Kemudian saudara mengambil nomor 13. Dan Tuhan berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, pada hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Nah sekarang, kalau Anda melihat bagaimana Anda melakukan kegiatan-kegiatan di dalam prosesi ibadah Anda, itu adalah pernyataan-pernyataan yang Anda lakukan dengan hafalan. Hari Minggu ibadah, ini boleh, ini tidak boleh, ini yang dilakukan, ini yang tidak Anda lakukan. Lalu kemudian Anda memuji Tuhan. Tapi kemudian pernyataan-pernyataan Tuhan yang ada di dalam kitabnya terdahulu itu ditinggalkan. Itu yang pertama, itu yang kedua. Terus kemudian di data nomor 14. Maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal yang ajaib kepada bangsa ini. Keajaiban yang menakjubkan. Hikmat orang-orang yang diberikan akan hilang, dan kearifan orang-orang yang arif akan bersembunyi. Maka karena itulah kemudian Yerusalem itu menjadi orang-orang yang gersang di sana. Orang yang tidak lagi memiliki cahaya di sana. Kearifan mereka hilang, ya, ilmu mereka, hikmat mereka itu nggak ada lagi. Yang ada cuma peperangan, penindasan, pembunuhan dan seterusnya. Nggak ada lagi. Seperti masa Nabi Musa, ada Imam Lewi dan seterusnya. Itu nggak ada lagi di sana, hilang seketika. Kearifan itu dicabut oleh Allah. Hikmat mereka itu dicabut. Data nomor 15-nya, celakalah orang yang menyembunyikan dalam rancangannya terhadap Tuhan. Yang pekerjaan-pekerjaan terjadi dalam gelap sambil berkata, siapakah yang melihat kita dan siapakah yang mengenal kita. Inilah yang terjadi. Rancangan Tuhan yang akan mendatangkan sosok Nabi yang sama seperti Musa, itu disembunyikan oleh mereka. Mereka membentuk sebuah pengajaran. Siapakah yang melihat kita dan siapakah yang mengenal kita. Oleh karena itulah kemudian muncul ajaran kalian. Dari hasil apa? Dari hasil rancangan mereka untuk membentuk sebuah pengajaran baru. Yang di luar daripada pengajaran para nabi. Mereka melakukan ini secara gelap-gelap. Bukan karena pengajaran para nabi. Musa nggak tahu perjanjian lama. Musa nggak tahu perjanjian baru. Yesus nggak tahu kitab Torah. Perjanjian lamanya Kristen. Yesus juga tidak tahu apa itu perjanjian barunya Kristen. Yesus nggak tahu. Nggak ada sama sekali ya legitimasi dari Yesus terhadap kitab Anda. Itu adalah sesuatu yang dibuat-buat. Kemudian nomor 15-nya. Betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu. Apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk? Nah ini kena. Apakah Tuhan yang menciptakan Yesus bisa menjadi Yesus itu menjadi Tuhan? Tukang periuk menjadi periuk, periuknya menjadi Tuhan. Periuk menjadi tukang periuk, ya. Lalu kemudian tukang periuk menjadi periuk. Ini yang dimaksud ini celaka orang yang menyembunyikan dan memutarbalikkan sesuatu. Makanya ditanya, apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk? Maksudnya, apakah Yesus yang ciptaan bisa dianggap sebagai pencipta? Lalu kemudian dikatakan lagi di data ini ya, di data-data selanjutnya, ini sangat akurat, ya, bahwa kemudian orang-orang yang sesat pikirannya akan mendapat pengertian dan orang-orang yang bersungut-sungut akan menerima pengajaran. Ini jelas adalah orang-orang jahiliyah, orang-orang yang buta pikiran. Orang yang tidak mendapatkan pengertian, orang-orang ummi, orang-orang bodoh, orang-orang jahil akan mendapatkan pengajaran. Dari mana? Dari kitab termaterai yang diajarkan sosok tersebut.
Nah, lalu ending dari semua ini yang perlu Anda pahami adalah yang tadi yang saya katakan. Tongkat kerajaan akan diambil apabila yang berhak itu sudah datang. Kemudian yang terakhir dari saya, sosok yang akan membawa kitab termanterai ini adalah sosok yang di mulutnya ditaruh firman Tuhan. Akan ada nabi yang sama seperti Musa. Sama seperti dalam kitab Yesaya ini juga. Nabi yang sama seperti Musa. Aku akan menaruh firmanku di mulutnya. Nah sekarang kalau Anda mengatakan itu Yesus. Boleh dong kita minta mana firman Yesus yang berasal dari mulut Yesus. Yang dibukukan. Ada enggak? Enggak ada. Lukas menuliskan setebal itu bukan dari mulut Yesus. Dari hasil penyelidikan. Demikian juga pengarang yang lain. Nah sekarang firman Tuhan yang datang ke mulutnya Yesus itu mana? Sementara kalau itu dirujuk kepada baginda Rasul Muhammad SAW, jelas firman yang berasal dari mulutnya Rasul Muhammad SAW itu adalah Al-Quranul Karim yang dibukukan, dan buku itu termaterai. Tidak sembarang orang bisa baca. Orang Kristen di Indonesia hanya 1-2 orang yang bisa baca, karena kitab itu termaterai. Yang bisa membaca hanya orang yang diberi petunjuk, yang diberi pikiran, yang diberi pengajaran. Kemudian indikasi daripada kitab tersebut dan nabi yang mendapatkan firman Tuhan di mulutnya adalah ketika dia menyampaikan sesuatu firman, dia mengawali dengan nama Allah, Bismi Anoki, dengan menyebut nama Allah. Nah, sementara Lukas diawali dengan apa? Tepolius yang mulia. Banyak orang, sementara Rasul Muhammad SAW selalu mengatasnamakan Allah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Anda bisa lihat di dalam Kejadian 18 nomor 19 nomor 20. Bismi Anoki, dengan menyebut namaku. Indikasinya kuat. Jadi ini sebenarnya cuma cocokologi. Ya, seperti Anda melakukan cocokologi. Tapi yang dikatakan nubuatan, pasti terlihat jelas siapa yang akan menggenapi nubuatan tersebut. Adakah nubuatan ini terlaksana dengan sendirinya atau dipaksa-paksakan untuk kemudian dikatakan bahwa nubuatan itu cocok untuk Yesus dan muridnya? Satu yang Anda harus jadikan pikiran, bahwa ketika dinubuatkan firman Tuhan akan ditaruh di mulut nabi yang sama seperti Musa ini, Anda boleh tunjukkan kepada saya, firman Tuhan yang diterima Yesus itu dibukukan di kitab materai mana? Dan Yesus sampaikan kepada siapa? Ya, itu dari saya. Sekian. Oke, saya lanjut lagi ya. Ini jadinya kita full ya. Mak Bu. Mungkin itu saya tanggapi dulu ya. Mic Ibu masih gredek-gredek ya. Sebentar brother. Saya tanggapi dulu biar saya jangan lupa, karena saya udah lama nggak di dunia ini ya, gitu ya. Gitu. Jadi saya tanggapin. Anda main klaim ke Kristen. Seperti itu cara penjabarannya. Sudah jelas-jelas ditulis itu hafalan. Kalian mengklaim semua itu ayat hafalan yang bermula. Karena tidak ada manuskrip seperti manuskrip itu. Satu. Kedua, ya, Islam ada 1400 tahun yang lalu. Ya, itu terbukti dari Alkitab, gulungan kitab Dead Sea Scroll yang sekarang sudah ditemukan itu ada di Israel sana, ya, yang diklaim diselidiki para ahli-ahli itu berasal dari 2000 tahun yang lalu. Cuman di dalam Dead Sea Scroll itu, gulungan kitab itu tidak termuat kitab Esther. Itu kalian silakan googling ya. Saya nggak mau sejarah-sejarah ya. Kita sekarang sudah yang deal kitab yang tertulis sekarang yang beredar di mana aja. Nah, oke. Nah, jadi penjabaran saya tadi tentang 29 tadi sudah jelas, perintah manusia. Kalian menganggap sunnah Rasul itu sebagai pedoman yang harus kalian teladanin ya. Nah, itu udah deal ya perintahnya ya, gitu. Nah, jadi itu tanggapan saya. Karena Anda membuka, kalau nggak salah tadi Anda bilang Musa yang seperti Musa. Saya rasa itu kalau nggak lupa saya di Ulangan 18 ayat 18. Dimulai dari ayat 15. Nah, sekarang apa yang menyamakan itu diklaim kalian? Sementara kalian di satu sisi menyatakan bahwa sudah dirubah-rubah. Misalnya salah satu contoh, kalian mengklaim yang dikurbankan Ismail, ya. Alkitab yang ditulis Musa itu udah jelas ya. Yang dikurbankan itu adalah Ishak. Nah, itu artinya memutarbalikkan fakta, ya, memutarbalikkan fakta, ya. Misalnya zat dengan roh itu udah berbeda. Yerusalem dengan Mekah itu perbedaan-perbedaannya, itu namanya memutarbalik fakta. Tapi ya terserah masing-masing mengimaninya seperti apa. Nah, jadi
Saya nggak memaksakan teologi saya ke kalian-kalian di sini. Kalian juga nggak bisa memaksa kami harus mengamini teologi-teologi kalian seperti itu gitu. Karena kami juga punya dasar. Nah, dasar kami apa? Menyatakan bahwa Ulangan 18 itu adalah untuk Yesus, ya. Apakah kelahirannya Nabi Muhammad itu sama persis dengan kelahirannya Musa? Apakah visi misinya sama? Tidak. Ya. Nah, jadi bagi kami itu Ulangan 18 itu udah pas untuk Yesus karena kelahirannya sama. Sama-sama di buruan raja. Yang satu di buruan Raja Firaun, yang satu di buruan Raja Herodes. Ya. Musa diapakan sebagai pembebas Israel. Tapi Yesus sebagai pembebas seluruh bangsa. Nah, itu klaim kita ya. Nah, masing-masing aja. Nah, silakan tadi yang saudara yang tadi mau melanjut, silakan. Iya, saya lanjutkan ya, saya tambahkan. Jadi yang pertama mengenai proses penulisan itu ya. Alkitab secara khusus Perjanjian Baru, itu Bung Suma kan katakan bahwa Yesus tidak tahu. Apakah tidak tahu dalam arti tidak mau tahu? Ataukah tidak tahu dalam arti harfiah bahwa dia sama sekali tidak tahu? Itu yang pertama. Dan bagi saya, ya kembali kepada iman saya, dia adalah Tuhan, pasti dia tahu dalam arti kedua-duanya. Itu yang pertama. Yang kedua, memang kita berbeda dari sisi bagaimana mekanisme dan proses penulisan itu ya. Kalau mungkin di saudara Suma itu kan penulis ya. Penulis itu kan dia berfungsi hanya menuliskan sesuatu yang didiktekan, tidak boleh menambah mengurangi. Tetapi kalau di Kristen ini namanya pengilhaman atau ineransi. Dan itu menggunakan segenap potensi yang ada. Oleh sebab itu, tulisan-tulisan dalam Perjanjian Baru bukan hanya menuliskan perkataan langsung yang biasanya dalam tanda petik, akan tetapi juga mengandung makna interpretasi. Inilah yang dimaksudkan dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Misalnya, ketiga Injil sinopsis berbeda dari Yohanes. Bahkan di antara ketiga itu juga ada perbedaannya. Ini namanya sudut pandang. Dan dikembalikan betul sebagai manusia yang hidup, yang memang punya inisiatif, dan punya kebebasan untuk menuliskan, menginterpretasi, mengartikulasikan firman yang diwahyukan kepada dia. Jadi beda ya, dalam hal penulis dan tata cara penulisan. Hal yang berikut, ini kan jelas-jelas tidak ada kaitan historis antara Alkitab dan Al-Quran. Kaitan historis, apapun itu yang dikatakan, bahwa Torah yang mungkin diselewengkan, dipalsukan, ditiadakan, Zabur dan Injil juga sama, tidak ada sama sekali bukti keberadaan itu ya. Ketiga itu, kalau yang dimaksudkan bahwa itu telah tiada. Akan tetapi kita lihat bahwa Torah itu sampai sekarang tetap ada. Dan kita tahu berinti pada ke-10 hukum atau ke-10 firman. Maka dijabarkan ya lebih jauh dalam kelima kitab Musa. Lalu kita kenal ada hukum-hukum baik tertulis maupun lisan. Jadi itu dia terpelihara. Dia terpelihara. Nah, dalam konteks ini, saya katakan, tidak ada kaitan historis. Dilihat dari sisi materinya, ya, kitab-kitab suci itu, perbandingannya, ya, dari sisi materinya, maupun dari sisi tradisi kenabian. Saya pernah bertanya kepada seorang rabi, ya, apakah, ya, dalam kaitan dengan baginda Muhammad. Dan beliau mengatakan bahwa dilihat dari sisi tradisi kenabian Israel ya. Karena kenabian ini kan kita tahu sangat melekat dengan tradisi Yudaism, Israel, Yahudi. Ya. Bahwa tidak ada kaitan. Itulah sebabnya dari sisi itu kenabian itu sendiri maupun kitab suci tidak ada. Kecuali ya Bung Suma
kita bisa lepas dulu soal dogma ataupun akidah. Lalu kita meletakkan kedua kitab ini dan kita kaji dari sisi historical murni dan sosiologi agama secara murni. Oke, dengan demikian saya pikir kita tidak perlu beradu sah atau tidak, tetapi dibolehkan untuk kita saling membaca, menafsirkan atau menginterpretasi atau membangun konsep teologis ya. Tetapi sejauh masih berpegang pada akidah, ya masih berpegang pada dogma. Bu Ani, tolong di-mute dulu ini nanti sangat sulit ya. Jadi kalau kita misalnya mau tinggalkan itu dulu dan kita lihat bahwa ini produk budaya ya, bukan berarti kita menghilangkan dimensi kerohanian. Ini kayaknya udah moderator kepanjangan. Bagaimana kalau di reset dulu buka season kedua? Bung Handi. Iya. Iya, karena panjang banget, iya. Iya. Oke. Bang Handi, saya sedikit lagi, Bang. Iya, lanjutlah Bang Juma. Kalau judul saya hari ini Zulkifli Emma Basso. Oh, ya, lanjut. Iya. Oke, silakan. Karena kalau Bang Felix panjang-panjang, saya jadi moderator ketiduran, bingung saya nanti siapa moderator ini kan. Jangan panjang-panjang. Iya. Bagaimana kalau kita kasih kesempatan sama ibu itu dulu bicara sebelum Bang Juma? Silakan. Ya, terima kasih. Ya. Tapi dibenerin dulu mikrofonnya, kalau enggak di telinga juga sakit, Ibu Ani. Iya, karena keruk itu kita sulit dengar. Iya, dan mungkin menjelaskannya pun kurang paham karena mikrofonnya dari not good. So maybe you're disconnect dulu atau gimana gitu, diperbaiki dulu Ibu Ani. Tolong Bang Zuma saja. Mungkin nggak usah pakai handset aja, mungkin Bu Ani langsung ke. Karena sebaiknya lepas handset. Ini sangat mengganggu sekali, mungkin penonton di luar sana juga akan protes Ibu Ani. Tolong, mungkin Bang Zuma dulu, silakan Bang Zuma. Thank you. Iya, baik, makasih. Jadi terkait dengan yang disampaikan oleh sahabat kita yang tadi ya. Nah, kalau Anda mengatakan di dalam Yesaya 29 nomor 13 itu ada kata dihafalkan. Nah, inilah yang saya katakan kitab Anda itu bukan kitab termeterai. Karena kitab Anda itu adalah terjemahan yang kemudian jauh daripada original teks yang sesungguhnya. Nah, untuk mengetahui original teks yang sesungguhnya pun kita tidak punya data untuk itu. Hanya saja kalau Anda melihat dalam kitab Torah yang dipahami Torah hari ini oleh Yudaism, di situ tidak ada kata selain daripada kata melum madah. Melum madah itu bukan dihafalkan, Bos. Ya, melumada itu artinya diajarkan. Berarti terjemah yang sesungguhnya di situ adalah dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang diajarkan, lalu diplesetkan, dihafalkan. Kenapa? Karena ingin menembak Al-Qur'an. Ini diajarkan. Original teksnya itu menceritakan bahwa malumada itu berasal dari kata anasim witsat anasim malumada, merujuk kepada pengajaran-pengajaran yang inti sumbernya adalah manusia. Diajarkan kemudian. Nah, sekarang kalau kita berbicara mengenai kitab Anda, dari mana Lukas mendapatkan pengajaran ini? Dari mana Paulus mendapatkan pengajaran ini? Itu yang Anda harus pahami. Kemudian sahabat kita yang kedua, yang Anda mengatakan bahwa kitab Anda dengan segala TTB yang Anda paparkan. Kitab Anda sendiri menorehkan dengan tinta emas di dalam MKB 1, kitab-kitab Taurat yang ditemukan, disobek-sobek dan dibakar habis. Lalu kemudian di MKB 1 nomor 57 dikatakan, dan jika pada seseorang terdapat kitab perjanjian, atau jika seseorang terpaut pada hukum Torah, maka orang itu dibunuh. Orang itu dihukum mati. Jadi bagaimana mungkin kemudian kalian yang hidup di zaman sekarang bisa memiliki dan bisa mengatakan kalian punya kitab Torah, kalian punya kitab yang kemudian absolut kebenarannya berasal daripada para nabi. Sementara di kitab Anda diceritakan kitab-kitab Torah yang ditemukan disobek-sobek dan dibakar habis. Itu data dari kitab kalian. Bukan eksternal, tapi internal di dalam kitab teman-teman Kristen sendiri. Lalu kemudian terkait dengan pengajaran yang didatangkan oleh Tuhan, Yotepave, kepada umatnya Bani Israel, itu bukan kepada kaum yang taat.
Bahkan Musa mengatakan, sedangkan aku masih ada di tengah-tengah kalian, kalian sudah memperlihatkan ketegar tengkukmu terhadap Tuhan. Apalagi ketika nanti aku tidak ada. Nah, sekarang di dalam kitab yang masih tertera di dalam pengajaran teman-teman Kristen, Ulangan 4 nomor 2, ada perintah Tuhan. Jangan kau menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, jangan kau mengurangi. Demikianlah kamu berpegang pada perintah Tuhan. Ini kenapa Tuhan mengatakan jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi? Karena adanya indikasi penambahan dan pengurangan. Ulangan 12 nomor 32. Segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu pegang dengan setia. Jangan engkau menambahinya ataupun menguranginya. Kenapa Tuhan mengatakan begitu? Karena indikasi ini akan terjadi terhadap kaumnya Bani Israel. Amsal 30 nomor 6. Jangan menambahi firman Tuhan supaya engkau tidak ditegurnya, dan supaya kamu tidak dianggap sebagai pendusta. Inilah yang saya katakan bahwa ketika ada pengajaran jangan menambahi, jangan mengurangi, itu berarti kitab itu tidak termaterai, tidak terjaga. Bahkan kalau Anda lebih jeli melihat di dalam Wahyu 22 nomor 18 nomor 19, di situ dikatakan, aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengarkan perkataan-perkataan nubuatan yang ada di dalam kitab ini. Jika seseorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Dan jika seorang menguranginya, ya, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan. Artinya kitab Anda tidak termaterai karena ada indikasi penambahan dan pengurangan. Nggak kena terhadap nubuatan yang tadi, nggak kena dia. Makanya ada banyak perintah, jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Makanya juga intinya Yesus mengatakan apa? Waspadalah terhadap ahli kitab. Kalau kitabnya termaterai, terjaga, ada jaminan, ngapain waspada? Wong panduannya ada kok, nggak kemana-mana. Nah sekarang kalau kami Al-Quran dihapuskan semuanya. Sebentar, itu udah meleset itu. Di mana Yesus mengatakan waspadalah terhadap ahli kitab? Ada Pak? Di mana? Banyak Pak. Tunjukkan. Oke, Matius 23. Silakan tampilkan. Iya, silakan. Silakan moderator tampilkan. Ya, sambil tunggu itu saya perlu sampaikan kepada Bung Suma ya. Benar apa yang dikatakan Bung Suma tadi. Bahwa memang di zaman perjanjian lama itu kita tahu bahwa nabi-nabi dan imam-imam ya banyak juga yang sebetulnya selewengkan ya. Jadi mereka tidak melaksanakan firman itu. Malah tadi dikatakan itu kan ya. Itu juga kesaksian. Ya, oleh sebab itu memang pada zaman Hilkia atau Yosia itu kan terjadi reformasi. Lalu kemudian itu di puing-puing itu gedung atau bangunan yang roboh ditemukan kembali Taurat ya. Jadi ini sebetulnya mengindikasikan adanya penyelewengan. Itu benar. Akan tetapi Taurat itu sendiri. Ayo, siapa berani debat sama aku? Baik secara esensial banyak cakap. Bang Felix, maaf Bang Felix, saya potong dulu. Di sini ada para suhu-suhu dari debater Kristen, ada Bang Anak Batak yang dari kemarin menantang Bang Zuma juga Bang Julius. Dan mungkin di sini ada Bang Rudi Yohanes juga. Nanti Bang Rudi Yohanes sama saya saja. Sama kamu, jangan sama kamu nanti kawin kita. Jangan ribetin Bang Rudi, jangan ribetin. Ini kan ada si Kipli itu suruh sama aku, si Kipli. Satu-satu saya ada kotoran di sini itu. Bu, yang pansus nggak usah dilayani. Saya total dulu ya. Yang pansus ntar dulu standby dulu gitu ya. Ini sebentar, hari ini. Sebentar. Si Kipli itu buat terkenal aku. Ini hari ini Bang Juma Jadi ya, satu-satu. Jangan jadi pecundang. Satu-satu. Zuma Show, kalau Zuma Show bisa dong aku bertanya. Bisa nggak sih beradab? Bisa nggak sih beradab? Oke, Zuma Show ya. Oke. Waspadalah. Kalau bisa nggak bisa diatur. Jangan jadi pecundang. Iya diatur dulu toh. Tunjukkan dulu dalilnya. Aduh. Diatur dulu sahabat, dengerin dulu. Cuma bilang waspadalah terhadap ahli kitab. Aduh, ini nggak mau diatur ya? Nggak mau diatur ya? Dan Mas Edi, kalau nggak mau diatur,
kami persilakan untuk keluar dari sini. Kalau mau tertib, silakan stay di sini. Di sini ada moderator yang akan mengatur aliran daripada diskusi di sini. Hormati di sini ada Mbak Yosel sebagai moderator, di pick up oleh Handi Selebes. Jadi jangan tumpuk-tumpuk suaranya agar kita bisa mengedukasi saudara kita yang ada di luar. Oke, untuk selanjutnya silakan Mbak Yosel diatur jalurnya. Dibuka mic-nya. Oke, tadi ada Bang Anak Batak ya. Bang Anak Batak tadi sudah masuk, mungkin bisa ini keluar lagi ya. Saya dong Mbak Yosel, dari tadi belum. Oke, sabar Ibu Ani ya, karena di sini akan panjang nanti, karena di sini ada Anak Batak yang selalu menantang-nantang Bang Zuma. Iya, nanti dibuatkan sesi setelah ini, Dek. Kita tuntaskan dulu materi ini yang sudah berjam-jam. Jadi Sama aku saudara aja. kita minta Kipli, berani kau sama aku Kipli, banyak kali cakap kau. yang pansos nggak usah dilayani. Kau yang pansos sama aku Kipli. Rudi lagi nggak mau ditertibkan, akan saya kick dari sini. Jangan sampai kau keluarin kata-kata gak pantas ya kau Rudi ya. Ya, itu kan Kau Kipli itu gak pantas diskusi. Ya, Kau Kipli itu- Taremop aja, Taremop Kau yang itu pansos Rudi. Taremop. Kami Rudi nggak mau Yohanes kau orang ini- pansos. Dokter aja saya Ini Rudi Yohanes ini dibawa kaki gua. Kau itu orang Udah, saya remove. Tapi izinkan saya bicara. MYM aja mulung. Ini Rudi Yohanes ini nggak ada ilmunya. Bible dia nggak tahu. Disebut suruh menyebut nama Tuhannya nggak tahu. Apa yang kau mau diskusikan di sini gitu loh. Nggak level kau sama Bang Yuma. Bang Yuma bisa membaca Al-Quran dengan baik, bisa mengerti hadis dengan baik. Kau satu saja di Bible kamu nggak bisa membacanya dengan baik. Umat terjemahan mau melawan Bang Yuma, bagaikan bumi dan langit. Nggak usah pamer kebotolan di sini. Mbak Yosel diambil alih, silakan. Terima kasih. Sabar dong. Setelah sesi ini diselesaikan. Aku aja dulu sebentar Bu. Di sini kan banyak orang Kristen. Aku aja dulu I sebentar, know. Bu. Saya Oke. paham, Abang Anak Batak. Tunggu, Anak Batak jangan kemana-mana. Habis ini, Anak Anda Batak, jangan. sabar sebentar. Anda Habis ini tahan sesi ilmu Anda, dan tahan. Khusus untuk Bang Zuma. Dah, saya dulu. Akan saya aktifkan yang bisa bicara hanya yang ditunjuk dan sistem hand raise. Ya, sistem hand raise itu yang bisa berbicara. Mbak Yosel hand raise dulu, saya kasih status CEO host Mbak Yosel. Biar kita tertibkan, kita nggak mau jadi tempat untuk ngoceh-ngoceh nggak karu-karuan. Silakan yang mau minta CEO host Mas Zuma hand raise dulu. Ntar sang pengembara, ntar ya saya tertibkan dulu biar nggak saling pecopot omongannya. Nah ini sang pengembara ini. Aduh. Sebentar ya teman-teman. Ini partisipannya di sini banyak, harus ditertibkan. Oke. Silakan dibuka sendiri-sendiri yang ada hand raise-nya itu. Bu Ani, ntar ya. Bu Ani akan saya bikin CEO host. Anak Batak, bentar. Silakan Mbak Yosel di anuku dulu. Oke, jadi ini dilanjutkan sesi tadi. Untuk Bang Anak Batak sabar dulu, nanti ada sesinya sendiri bersama Bang Zuma. Anda harus sabar. Ketika Anda orang yang beretitude dan baik, tentunya Anda paham dengan kata-kata saya. Tunggu sebentar. Nanti ada next session untuk khusus Bang Anak Batak dan Bang Zuma. Jadi untuk session kali ini biar diteruskan yang tadi. Iya sebentar, paham aku ya, bisa bicara Abang ya. 1 menit aja Bu. 1 menit aja Bu. Tapi ini ada sesi nanti boleh bicara panjang tapi tidak sekarang karena 1 ada menit aja, sesinya. 1 menit. 1 menit. Dihormati dulu itu Mbak Yosel memerintahkan nanti dulu. Hormati. Biar tertib ya. Silakan Mbak Yosel diteruskan diskusi yang tadi sempat Oke, terputus. jadi kita meneruskan diskusi yang tadi Bang Saya Anak beri Batak. waktu setengah jam ke depan. Oke. Untuk Bang Anak Batak sabar dulu dan I believe if you have the good attitude so you must be keep silent first. Oke. Dan silakan untuk Bang Zuma dan Bang Felix dan Bang Bikati Official dan Bu Ani silakan dilanjutkan. Kemudian nanti untuk sesi kemudian Bang Anak Batak khusus dengan Bang Zuma. Oke, lanjutkan silakan. Terima kasih. Jadi Silakan. saudara yang minta dalil tadi, oke, suara saya kedengaran kan? Iya. Anda minta data. Bagaimana kemudian di dalam kitab terdahulu sebelum kitab Anda, Perjanjian Lama, itu ada perintah Tuhan, jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Ketika Yesus datang,
Yesus mewanti-wanti agar waspada kepada ahli kitab. Anda minta dalil, aku tunjukkan dalil itu. Matius 23 nomor 13. Kalau Anda masih kurang yakin, silakan baca Lukas 20 nomor 46. Waspadalah terhadap para ahli kitab. Kenapa ahli kitab harus diwaspadai? Endingnya, karena Yesus menerangkan dalam Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli kitab, orang Farisi, orang munafik, engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang masuk ke agamamu menjadi orang neraka, dan membuat mereka 2 kali lebih jahat daripada engkau. Agama mana yang dibentuk oleh ahli kitab? Islam, Kristen. Nah, gitu cara belajarnya. Jadi yang terkait dengan Yesaya 29 dan juga Yesaya 18 itu sudah jelas nyata itu. Firman Tuhan akan ditaruh di mulut nabi yang sama seperti Musa, sehingga firman Tuhan itu tidak akan mungkin ya lekang dimakan waktu. Saya kira itu dari saya. Oke, silakan Bang Felix ditanggapi. Untuk buka mic. Iya, oke. Jadi saya sebetulnya lanjutkan yang tadi terpotong aja ya. Jadi memang benar apa yang dikatakan Bung Suma, bahwa memang terjadi penyelewengan sebetulnya. Kita tahu banyak ya nabi, tidak kurang nabi-nabi yang menyelewengkan itu firman itu. Itulah sebabnya, misalnya di zaman Raja Yosia terjadi reformasi, maka ditemukan kembali Taurat itu, Tuhan itu. Lalu kemudian ya di dalam tradisi mereka kan harus menyalin kembali. Jadi selain nabi-nabi palsu, tetapi juga nabi benar yang tercatat namanya sampai saat ini. Di antaranya Yesaya, Yeremia, Yehezkel, Sefanya, Hagai, ya, Amos, dan lain-lain itu sampai dengan Maleakhi. Di tangan mereka ini ya, kalau kita bicara garis kenabian, terpelihara firman itu. Jadi bukan berarti bahwa firman ya yang diturunkan itu kepada Musa itu lantas hilang lenyap begitu saja. Di satu sisi ada kerusakan, ada pengerusakan. Tetapi di sisi lain ada keterpeliharaan. Dan itu dilanjutkan sampai dengan zaman Perjanjian Baru dan sampai saat ini. Jadi tidak semuanya hilang. Soal tafsir menafsir atau interpretasi, entah itu makna historikal ataupun makna teologis, itu kan dikembalikan kepada masing-masing. Saya pikir Alkitab itu kan terbuka ya. Dengan demikian kan siapa saja, termasuk Bung Zuma kan. Jadi kita di Kristen ini, ya selain Katolik, misalnya wewenang penafsiran itu pada wewenang magisterium. Tapi kalau di Protestan, ini kan sangat terbuka ya. Bahkan Anda sendiri bisa melihat bahwa ada sekian banyak denom. Ya, itu menunjukkan keterbukaan. Sehingga Bung Suma sendiri pun bisa menafsir, menginterpretasi, dan menerapkan itu kepada tokoh siapa saja. Ya, sebetulnya secara historis yang tadi saya bilang, kan tidak ada kaitan. Dan secara teologis, teologi Yudaism maupun Kristen, ini kan tidak klop ya dengan teologi, boleh saya katakan begitu, teologi Islam. Jadi tidak match sebetulnya. Kecuali yang tadi saya bilang, kita mau letakkan kedua kitab suci itu dalam konteks historical murni dan pendekatan sosiologi agama untuk melihat materi daripada kedua kitab suci itu. Apakah ada saling reshape, saling menyerap, saling pengaruh-mempengaruhi? Dari situlah baru kita bisa melihat apakah ada indikasi kesamaan teologi dalam hal-hal tertentu, secara khusus hal-hal yang sifatnya prinsipal. Ya, itu saja yang saya tambahkan, Bu. Terima kasih kesempatan diberikan. Oke, silakan Bang Zuma menanggapi. Mungkin dari sekarang ini karena kalau sudah ada Bang Anak Batak ke sini, mungkin sesi ini bisa nanti ditutup atau gimana, tapi ini dilanjutkan dulu karena beliau belum datang ke sini. Oke, silakan Bang Zuma ditanggapi. Iya, jadi sederhana saja, kedatangan Al-Quran itu sebagai batu sandungan kitab-kitab sebelumnya, bukan sebagai perjanjian akhir dari perjanjian-perjanjian yang ada. Kalau kita melihat yang menamai kitabnya Yahudi itu perjanjian lama kan
dari pihak Kristen. Sementara ya secara narasi yang dibangun di dalam kitab tersebut, justru Taurat itu adalah perjanjian baru Tuhan terhadap Bani Israel. Yeremia 31 nomor 33. Perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel itu adalah hukum Taurat, yang kemudian oleh Kristen itu dianggap sebagai perjanjian lama. Makanya Yahudi sampai hari ini menganggap kitab Torah mereka itu adalah perjanjian terakhir. Kristen ini yang entah dari mana datangnya, mengambil kitabnya orang Yahudi, lalu kemudian dikatakan itu perjanjian lama. Nah, poin terakhir dari saya. Yesus konon firman, yang menjadi manusia. Dia adalah sang firman, nuzul menjadi manusia. Kalau kita convert terhadap Yesaya tadi, kitab termaterai, lalu kemudian firman Tuhan ditaruh di mulutnya, maka sumber kemudian penulisan Bible itu harus Yesus. Nah, secara historikal, adakah misalnya ketika Anda mengatakan secara histori itu lebih sepadan dengan Kristen, adakah pernah melihat orang Lukas menerima perintah dari Yesus? Atau Paulus yang menuliskan suratnya sebegitu tebal di dalam penjara? Adakah Yesus pernah datang kepada mereka? Kalau kemudian teman Kristen mengatakan, itu kan ilham dari mana? Sementara Yesus mengatakan ketika dia masih hidup, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Kalau telah, berarti penulisan mereka itu harus dilakukan semasa Yesus masih ada sebagai manusia di bumi. Ada gitu. Ada gitu orang yang bisa membuktikan bahwa Lukas mencatat ketika Yesus menerangkan sebagai guru. Sementara Yesus dalam penyelidikan Yohanes mengatakan, Yesus berkata, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku berikan kepada mereka. Berarti Yesus sudah pernah mengajarkan para murid untuk menulis. Yesus sudah pernah menyampaikan firman itu, dan murid-murid ini sudah menuliskan, tapi ada fakta gitu. Nggak ada, Pak. Bible Anda yang paling dekat dengan Yesus itu dituliskan pada tahun 50-an. Yesus sudah nggak ada di situ. Sementara Yesus mengatakan, telah aku sampaikan. Berarti, kalaupun catatan-catatan ini dianggap sebagai sebuah sumber, maka saya katakan, sumber yang kita terima dari Bible itu adalah sumber warta. Sumber orang yang melakukan angket, menuliskan tentang apa yang ada berdasarkan hasil penyelidikan. Bukan wahyu Tuhan, bukan firman Tuhan, tetapi sejarah yang dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan orang per orang. Itu yang ada. Nah, sehingga tidak kena terhadap kitab termaterai, tidak kena terhadap nabi yang sama seperti Musa di mana Tuhan menaruh firman di mulutnya. Lalu kalau bukan mereka, lalu siapa lagi? Kalau Anda mengatakan tidak ada nabi di luar Bani Israel, Anda keliru. Anda keliru itu. Karena yang diceritakan oleh Tuhan terhadap nubuatan nabi yang sama seperti Musa, itu tentang mujizat, bukan tentang kelahiran dan seterusnya, bukan. Tentang mujizat, Pak. Bagaimana dia bisa menundukkan bangsa-bangsa dengan hukum yang Tuhan beri kepada dia. Yesus, bangsa mana yang ditundukkan oleh Yesus? Enggak ada. Menundukkan 12 muridnya saja Yesus nggak mampu. Di antaranya malah ada yang berkhianat. Apalagi mampu menundukkan dunia. Kristen yang sekarang itu jumlahnya 3 miliar konon ceritanya, itu bukan ajaran Yesus. Itu ajaran orang-orang yang Yesus indikasikan di dalam Yohanes 1 nomor Yohanes 1 Yohanes 2 nomor 18 nomor 19. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini sudah terakhir. Memang mereka berasal di antara kita. Berarti antikristus itu adalah ahli kitab. Berasal dari kita. Nah, itulah makanya saya katakan Yesus minta agar waspada kepada ahli kitab, waspada kepada penganut Torah, waspada kepada orang Farisi. Ya, saya kira cukup sederhana ya. Yang kita ambil poinnya di sini bahwasanya apa yang diimani orang Kristen hari ini itu tidak bersumber dari Yesus, tetapi bersumber dari hasil penyelidikan. Di antara penyelidikan itu kemungkinan di antara sumber-sumber ada yang pernah bertemu dengan Yesus, ada yang pernah menjadi murid Yesus, ada yang pernah menjadi pengikut Yesus. Tapi meskipun demikian tidak ada data akurat, data absolut yang bisa diterangkan secara sanad, di mana Yesus mengajarkan ke A mengajarkan ke B mengajarkan ke C sampai kepada Lukas, C sampai kepada Paulus dan seterusnya. Gak ada. Tulisan mereka berbeda,
Mereka menuliskan begitu tebal, Yesus mengajarkan cuma 3 tahun, dan mereka tidak pernah bertemu langsung dengan Yesus. Demikian dari saya. Silakan sesi ini ditutup. Ya, habis itu kita menunggu anak bata. Mungkin Ibu Ani akan memberikan ini ya, memberikan. Maksud saya dari saya sudah ditutup. Silakan teman-teman yang lanjut. Ya. Tapi Bang Juma masih dengarkan ya? Saya dengarkan, Ibu. Oke, silakan Ibu Ani. Ya, terima kasih waktunya. Saya cukup lama menanti. Tadi kalau mengenai, saya tidak terserah Muslim atau Islam mau berkata apa tentang Bible, tetapi Bible itu penulisnya adalah 40 pria-pria, dan 40 pria-pria ini adalah dipilih oleh Yahweh, dipilih oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk menulis Bible, dan ketika menulis dibimbing, dibantu, dituntun melalui kuasa Roh Kudusnya. Itu ayatnya ada di 2 Timotius 3 ayat 16 ya. Jadi ya karena Muslim tidak percaya Bible, ya mungkin saja Bang Juma akhirnya seperti itu ya tanggapannya tentang Bible. Okay, nggak apa-apa. Namanya juga pada ujung-ujungnya akan bilang agamaku, agamaku, dan agamamu, agamaku. Agamamu, agamamu. Nah tadi sama Bang Felix sudah dijelaskan kalau mengenai sejarah, misalnya sejarah Israel, itu memang sejarah tidak bisa berubah. Nah, sebenarnya ayat yang mengatakan dimateraikan tadi itu kejelasannya seperti ini secara alkitabiahnya, bahwa ketika Israel, ketika Yahudi dikatakan ketika hukum Taurat itu masih pada zamannya Musa, hukum Taurat masih berlaku, di sana mereka sudah tahu bahwa akan ada Mesias, itu sudah tahu. Dan Mesias ini adalah akan lahir dari keluarga Daud. Dan sejauh itu akan datang dari anak janji, anak perjanjian itu adalah Ishak. Yang ujungnya itu janji itu ke Mesias, itu maksudnya. Nah, yang dikatakan dimateraikan, itu karena mungkin seperti ini kalau alkitabiahnya ya, biar nggak sulit untuk memahaminya. Bangsa Yahudi atau Israel itu sudah ditolak oleh YHWH. Ketika mereka tidak mempercayai yang diutus Yesus Sang Mesias itu. Mengapa mereka tidak percaya dan tidak mau menerima Yesus itu sebagai Mesias mereka yang dijanjikan? Mereka tuh menanti-nantikan. Karena apa? Yahudi itu, Israel itu, dikiranya, menganggapnya Sang Mesias yang akan datang itu, dia akan membawa kebesaran, keagungan seperti Salomo, seperti Daud rajanya, seperti itu. Ternyata Mesias lahir dari keluarga miskin. Yusuf sama Maria itu keluarga miskin, tetapi Yusuf dan Maria ini sudah dijaga karena akan melahirkan Sang Mesias itu, Yesus itu. Ya, jadi keturunan ini harus sesuai dengan perkataan YHWH ketika akan lahir dari keturunan Daud. Yusuf lah keturunan Daud, kan begitu. Nah, ketika ditolak dan bahkan sampai Yesus dibunuh, dipantek, dipaku, di tiang siksaan, itu Allah YHWH itu marah terhadap Yahudi, Israel. Lalu ada kok banyak kata-katanya. Saya sudah tidak peduli lagi sama mereka. Bahkan tadi Bang Juma juga singgung, aku masih bersama-sama dengan mereka aja, mereka masih tegar tengkuk. Kalau aku nggak sabar-sabar bisa saya musnahkan ini. Bila perlu, keturunanmu aja Musa yang kujadikan umat pilihanku, sampai YHWH berkata seperti itu. Nah, oke. Pematerian tadi memaksudkan bahwa Yahudi sudah tidak dianggap lagi dan digantikan bangsa lain. Bangsa lain itu nanti kita bahas, kalau ini waktunya udah mau selesai, nanti bahas di sesi yang selanjutnya atau besok atau lusa. Nanti Bang Yuma maupun siapa yang ada di Zoom ini
catat dulu Matius 21 ayat 33 sampai 48 itu adalah penolakan, perumpamaan penolakan Yahudi. Dan di situ sekalian dikatakan bahwa bangsa itu Yahudi diganti dengan Israel rohani. Nah, Israel rohani ini yang tidak diketahui oleh khalayak. Ya, jadi harus diterangkan secara detail sekali baru bisa tahu Israel rohani. Tapi singkatnya, siapapun bisa menjadi Israel rohani. Karena Yesus tetap itu memang Sang Mesias, dan itu kehendak oleh YHWH supaya inti dari Kejadian sampai Wahyu itu endingnya, klimaksnya adalah pengutusan itu terhadap Yesus Kristus sebagai juru selamat, sebagai Mesias, sebagai Raja, dan penebus dosa. Itu endingnya seperti itu di Kejadian sampai Wahyu, kitab kami, Bible. Nah, mengenai tidak boleh mengurangi dan tidak boleh menambahi, kami sebagai yang Alkitabiah, ya. Jadi menurut kami Trinitas lah yang menambah-nambahin, karena nggak ada Allah Trinitas. Allah itu ya tunggal, ya Esa, ya YHWH itu, kan gitu. Jadi itu memang sebenarnya di dalam Bible itu tidak ada tambahan, tidak ada pengurangan. Mengenai penulisan Bible aja, lama penulisannya itu 16 abad atau 1600 tahun. 3.500 sebelum Masehi, selesainya 98 Masehi. Selama 16 abad, 1.600 tahun. Ya, soal Muslim atau Bang Juma tidak percaya mengatakan Bible seperti itu, ya nggak apa-apa, itu kan kepercayaan kita dan datanya ada semua. Lalu satu lagi, mengapa? Jadi saya berhadap sama Bang Juma nih sekarang. Kembali lagi ya ke Bang Ferry tadi, kalau soal sejarah itu mungkin cara menerangkannya hanya sedikit meleset keterangan saya dan mungkin Bang Feli, karena memang semua tertulis dan bahkan ada buku-buku pemahaman gitu ya. Nah, satu lagi saya mau singgung soal Roh Kudus. Tadi Bang Jabat mengatakan bilang nggak ada Roh Kudus. Roh Kudus itu bekerjanya adalah untuk orang kalau bicara tentang firman-Nya YHWH, bicara tentang Bible, itu bisa dipahami dengan jelas dan orang yang mendengarkan paham. Itu artinya dibimbing Roh Kudus, dibantu Roh Kudus. Taruhlah saya tidak ada Roh Kudus, janganlah saya sombong. Tetapi setidak-tidaknya yang membimbing saya sudah pastikan dia ada Roh Kudus. Baru saya kembalikan disampaikan ke yang mau mendengarkan. Seperti saya kalau di lapangan juga saya sering berhadapan pada orang-orang Muslim maupun Trinitas. Nanti dulu ada yang penting lagi. Iya, mengapa? Silakan diringkaskan saja ya. Oke, sekarang saya akan seperti ini. Mengapa Kristen, terutama yang Alkitabiah, sebenarnya yang Trinitas sama yang Alkitabiah itu kalau membacanya pemahamannya sama, bedanya cuma satu, penyembahan aja. Penyembahan di Yesus aja mereka, ya kan? Kalau kita kan nyembah yang menciptakan Yesus. Nah, mengapa Bible itu ayat-ayat yang tadi Bang Juma sebut bahwa itu katanya nubuatan untuk Nabi Muhammad? Mengapa Islam tidak? Mengapa Kristen atau Bible tidak mengatakan itu? Ini ayatnya valid dan ayo kita baca. Ada 1, 2, 3, 4. 5 ayat harus dibaca baru tutup ya. Pertama di Yohanes 1 ayat 45. Yohanes 1 ayat 45 dulu. Ini untuk menjelaskan siapa sih yang dibicarakan oleh nabi-nabi, siapa sih yang dibicarakan oleh Musa. Ayo dibaca oleh Mbak Yosel deh. Oke, diringkaskan saja, silakan dibaca atau mungkin kita nanti akan buka sesi kedua, Ibu. Harus dibaca, kalau nggak dibaca nanti dikira asumsi saya. Oke, itu yang mau silakan dibacakan satu ayat itu tadi aja yang Ibu sebutkan, silakan dibaca. Setelah itu kita tutup sesi ini karena terlalu panjang banget dan mungkin akan ada lah, saya belum panjang, nggak sepanjang Bang Juma dong saya. Nanti dulu nih ayat ini penting untuk menutup. Yohanes berapa? Yohanes 1 ayat 45 dulu.
Oke, saya baca ya. Ya, cepat. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Iya, jadi yang disebut Musa, yang ditulis para nabi itu Yesus. Sekarang Kisah 7 ayat 37. Sebentar aja, hanya baca aja, saya tidak mau menjelaskan ayatnya lagi. Baca doang. Kisah 7? Kisah 7 ayat 37. Kisah 7:37 berbunyi sebagai berikut. Musa ini pula lah yang berkata kepada orang Israel, seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan Allah bagimu dari antara saudara-saudaramu. Iya. Ya. Dan itu merujuk ke Yesus. Lukas 7 ayat 16. Lukas 7 ayat 16. Lukas 7:16. Tunggu. Lukas 7 ayat 16. Lukas 7 ayat 16. Bunyinya seperti ini. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Iya, nabi besar. Ya, itu menuju ke Yesus juga. Satu lagi Yohanes 17 ayat 8. Yohanes berapa? 8. Yohanes 17 ayat 8. Oh, Yohanes 17 ayat 8 ya, sabar. Yohanes 17 ayat 8 berkata demikian. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ya. Jadi Yesus, ya. Ayat-ayat yang Bang Juma tadi maksudkan itu ada di Bible juga, bahwa itu Musa menulis nabi yang akan datang seperti dia adalah Yesus, sesuai ayat-ayat yang kita baca tadi. Saya nggak usah banyak. Jadi itu sudah menjawab. Bukan. Ya, sesuai dengan ayat tadi, inilah ayat-ayat yang merujuk kepada yang dikatakan oleh Musa bahwa akan ada nabi besar yang akan menuntun kamu, yang akan menyertai kamu. Ini adalah ayatnya tadi, 5 ayat sudah dibaca, itu merujuk semua ke Yesus ya. Kata-katanya persis kata-kata Nabi Musa tadi. Udah, itu aja yang akan saya sampaikan. Yakin. Oke, mungkin sudah cukup ya closing statement untuk Bang Zuma. Please, Silakan Bang Zuma. Just a little bit of time, please, Rachel. No, yeah, because if you want to talk more, that is later. Because this we No, have no, to no, be. no. No, if you want to know, if you. Oh I my God, want that to is talk. crazy because that is too long part. So Yeah. that's why we No, must no, be no, to no, be no. continued next. It's Just not now. maybe To be maybe 3 continuous sentences, tomorrow. please. No, it's not to be 3 continued sentences, tomorrow. It please. may be just Only few 3 moments. sentences, I please. hope you're waiting for the few moments, and that is closing statement first. And if you want to be continue the next part, and just few moments, it's maybe half an hour. Yeah, and Yeah, maybe just we discuss for this half Mr. an hour. Zuma, please. It's you Just with for me. Mr. So. Zuma. For Mr. Zuma, Okay. please. Only 1 sentence, okay? Okay. Jadi saya pikir okay. begini, Bung Zuma, nanti kita mungkin akan ketemu untuk bicarakan, tapi kita menggunakan pendekatan historis murni dengan pisau beda analisis logis ya terhadap Quran dan Alkitab untuk menentukan status firman ya. Seperti itu. Karena Anda katakan Alkitab bukan firman Tuhan, mari kita gunakan pendekatan itu. Kapan-kapan kita ketemu ya untuk bicarakan. Thank you so much for your you're understanding. welcome. And if you want to be continue for the talk, is all about the Bibles. Is maybe half an hour later you will be talk. Okay. Thank you Bang so Juma, much for your silakan mungkin closing saya dulu statementnya. dong, baru Bang Juma terakhirnya. Biar saya closing statement dari saya. Oke. Oke, silakan Bang. Terima kasih untuk channel ini ya.
saya udah ada kesempatan dan ketemu teman lama Bang Juma ya. Nah, mungkin Bang Juma masih ingat waktu itu juga saya sama itu saudara kristologi Pak Sugi ya. Saya belum ketemu dia di mana gitu ya. Bang Heri mungkin barangkali ingat, sama Uni Siva ya, mungkin masih pada ingat. Oke, terima kasih banyak ya. Nah, karena kita ini pemahaman teologinya beda-beda, ya silakan aja gitu. Nah, saling ini gitu. Nah, oke. Saya sebenarnya masih ini ya, pengen agak lama, tapi karena ini saya lihat tadi ada sang debater, terus yang Batak tadi apa namanya? Nah, itu terus ada Ibu Ani ini, saya hanya nitip pesan sama Ibu Ani. Barangkali kita nanti besok-besok masih bisa berdialog lagi ya, karena saya lihat Ibu memakai Alkitab keseluruhannya, cuma kita berbeda pemahamannya, gitu ya. Nah, jadi intinya begini, dalam seluruh kitab-kitab Nabi Yesaya menyatakan bahwa Elohim Israel adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, konteks penyebutan Tuhan dan penyebutan Allah bagi teologi Kristen itu berbeda. Ya, penyebutan ya, saya katakan penyebutan tanda kutip gitu. Nah, jadi intinya begini. Jika dalam perjanjian lama Elohim Israel menyatakan akulah juru selamat gitu. Untuk zaman sekarang ini akulah juru selamat. Bagaimana dia bisa menyatakan dirinya ada dan kita percaya bahwa dia ada sebagai juru selamat, sementara dia mengatakan tadi diklaim sebagai Mesias ya. Nah, jadi Mesias itu artinya kan Mesia Hamasia itu juru selamat ya. Nah, gitu. Juru selamat gitu. Nah, berarti harus tabrakan dong. Berarti Yahweh itu bertabrakan dong sama Yesus tadi menyatakan sama-sama juru selamat. Nah, itu jadi di situ ya pemahamannya kita yang berbeda. Nah, oke, terima kasih banyak. Saya sudah ikut bergabung. Lain kali kita mungkin masih bisa bergabung lagi. Terima kasih banyak. Oke, masih boleh stay di sini. Waalaikumsalam. Oke, masih bisa bergabung di sini ya, Bang. Setelah session ini di closing bisa open lagi untuk diskusi. Mungkin kita bisa berdiskusi juga. Oke, Bang Zuma silahkan closing statementnya. Oke, tapi saya keluar dulu ya, soalnya lagi ada urusan. Nanti saya kalau bergabung saya pasti bergabung ke sini karena saya kangen juga sama saudara-saudara Zulkifli sama Pak Sugi. Terima kasih. Oke, don't worry, you're welcome. Oke, silahkan. Oke, silahkan Bang Zuma. Oh my God. Bang Zuma mungkin masih monitor atau tidak? Bang Zuma? Ya, suara saya kedengaran. Oke, iya silahkan. Sudah. Ya. Jadi terima kasih atas ajakan untuk membahas tentang keotentikan Al-Quran dan juga Bible ya, itu juga saya sudah pernah lakukan dengan Pak Muriwali. Lalu kemudian saya juga mengajak teman-teman terkhusus Ibu Ani kalau mau membahas tentang nubuatan ya, adakah kemudian nubuatan itu di dalam kitabnya Yahudi tentang baginda Rasulullah Muhammad SAW. Karena kalau kita melihat di dalam Ulangan 33 nomor 2, di situ diterangkan bahwa Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Seir, ia nampak bersinar dari pegunungan Paran. Dan di sini diterangkan akan membawa 10.000 orang kudus sebagai pasukan bala tentara. Nah, ini kalau kita cari pada Yesus tidak mungkin. Lalu kemudian untuk mengetahui siapa yang datang dari Sinai, aja, Bang. Yesus hanya pemimpin aja. Ibu Ani, ini closing statement, tolong tidak perlu dibahas. Silakan, Bang. Oke. Iya, nanti kita bahas pada sesi berikutnya, Bu, terkait ini, terkait Ulangan 33 nomor 2. Kalau kemudian dikatakan Tuhan datang dari Sinai dan kemudian dia membawa pasukan orang kudus sebanyak 10.000, lalu kemudian diterangkan bahwa pada tangannya di sebelah kanannya nampak kepada mereka api yang menyala, berarti di sini adalah hukum yang aturan-aturan yang akan dibawa untuk kemudian diajarkan kepada bangsa-bangsa. Kalau dari Sinai itu sudah pasti bukan Yesus. Karena yang dari Sinai itu bisa Anda lihat di dalam Galatia 4 yang Anda bawa tadi nomor 25. Hagar adalah orang yang berada di Gunung Sinai di tanah Arab. Jadi Gunung Sinai ini adanya di Arab,
dan nubuatan Tuhan datang dari Arab dan terbit kepada mereka dari Seir. Ini nanti kita akan bahas. Saya kira itu sebagai closing dari saya. Ibu, kapan ada waktunya kita membahas ini tentang Tuhan dari Sinai itu siapa, yang kemudian membawa 10.000 pasukan, kemudian membawa hukum-hukum yang berapi-api kepada bangsa-bangsa lain. Saya kira cukup dulu dari saya, kita tutup aja sesi ini, yang pada intinya apa yang kita berikan dari 2 sisi ajaran, 3 sisi dari Unitarian, teman-teman Trinitas, dan kemudian dari Islam Tauhid. Saya kira itu ada manfaat bagi netizen kita masing-masing untuk dijadikan sebagai edukasi yang bermanfaat bagi kehidupan keberagaman kita. Demikian dari saya akhiri. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin bisa ditutup sekarang ya untuk semuanya. Apabila ada salah kata ataupun sesuatu yang tidak berkenan untuk semuanya, kami dari JCC dan semuanya minta maaf yang sebesar-besarnya. Untuk sesi ini bisa di closing, untuk Menara Siar yang lagi live bisa di close juga. Untuk semuanya, thank you so much. Adek Josel, sorry, anak Batak masih ada kan? Sebentar, saya cari dulu. Mana ada? Iya, anak Batak 10 menit setelah ini kita dialog. Oke. Boleh anak Batak, silakan. Oke, untuk semuanya. Dilanjut aja, soalnya di tempat saya Julfikar Official masih saya live kan. Di sini ada Pak Agung, di sini ada Pak Dokter, ada Bang Iwan, masih perlu untuk diajak diskusi. Ya, saya soalnya sebentar, maraton terus-terusan ini. 10 menit nanti saya masuk lagi. Mungkin karena ini Bang Zul. Oke, Mas Juma ada keperluan 10 menit lagi akan masuk. Mungkin Pak Dokter, mungkin Bang Iwan, mungkin teman-teman Muslim yang lain. Oke, mungkin silakan untuk yang dilanjutkan.